saiki nang kono kuwi wis akeh wahana permainane. Kaya menara pandang batik, panggung hiburan, terus ono skywalk, kolam keceh, kolam pasir, terus ono juga kolam air mancur. Nek pas bengi kuwi banyune bisa metu kelire. Bisa hiburan juga, Pak. Ono karaoke gratis mendino. Sakliyane plesiran juga bisa olahraga pinggir pantai. Jogging bisa esok karo ngembun, Pak. Mergo saiki wis buka dek jam 5:30. Juga bisa jogging sore karo nikmati sunset. Entuk sehate, entuk senenge. Lah terus mlebune mbayare mesti larang kok. Kan wahanane kuwi akeh pok, tur api-api. Mlebune kuwi mung bayar 15.000, Pak. Nek pas dino Senin tekan Kemis, terus dino Jumat tekan Minggu mbayare 20.000. Pas hari besar mung 20.000, Pak. Sakliyane kuwi nang Pantai Pasir Kencana juga nyediake paket nggo pelajar. Paket graduation karo paket catering. Nek pingin mangan-mangan suasanane sing romantis juga bisa dipesen karo admine. Wis pokoke komplit welit gendeng seng, Pak. Ya wis Bu, rasa nunggu minggu ngarep. Saiki bae Bu, kita jalan-jalan nang TWL. Lus ah. Mari kunjungi Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan yang buka setiap hari dari pukul 5:30 pagi hingga 9 malam. Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan, wisata air Kota Pekalongan. Widih, mau kemana Om? Ini lagi mau nyari toko elektronik yang lengkap di Pekalongan. Kira-kira ada nggak ya? Oh, datang aja ke Berkah Jaya Elektronik. Jenis barangnya lengkap dengan beragam merek dan layanan yang asik loh Om. Hah? Serius? Iyalah serius, masa bercanda? Oke lah kalau begitu. Sudah dulu ya, Om tak les ke sana. Oke Om. Mau nyari toko elektronik terlengkap, termurah dan terpercaya di Pekalongan? Ke Berkah Jaya Elektronik aja. Semua jenis dan merek barang elektronik ada, jaminan 100% barang baru dengan garansi resmi pabrik. Toko Berkah Jaya Elektronik juga menyediakan layanan antar gratis ongkir untuk area Pekalongan, Kajen, Batang, sampai Pemalang. Layanan garansi purna jual terbaik dan bisa kredit, undian dan hadiah langsung juga ada. Pastinya ada promo cashback dan diskon setiap hari. Buruan, langsung ke Berkah Jaya Elektronik di Jalan Angkatan 45 nomor 54 Pekalongan dan happy shopping. Berkah Jaya Elektronik, pusat elektronik terlengkap, termurah, dan terpercaya di Pekalongan. Berkah Jaya Elektronik tidak buka cabang. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih, Mah. Adek, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang, kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilas sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya. Lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Sambil dengerin Termuda, ada Roma Iramanya. Bunda Rita juga ada nih. Siapakah orang itu?
Mansur S, ada juga lah. Mau siapa lagi? Mohsin, Nur Halimah, Maggie Z. Pokoknya lagu dangdut yang jadul-jadul ada semua di sini. Catat ya, termuda, Terminal Musik Dangdut. Hadir tiap minggu mulai jam 9 malam. Cuma ada di sini, FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kan ini kan pertemuan Rehat Malam yang pertama kali Kang setelah Lebaran. Oh iya ya. Kemarin kan kita lagi mudik. Iya. Kita mudik. Lebaran ya. Ke maaf lahir batin. Yes. Maaf lahir batin. Ya. Kalau selama ini Rehat Malam ada salah-salah satu-satu. Kan salah satu. Apa sih? Kan nggak nyambung sih. Enggak kan salah satu dari kita yang ganteng itu saya. Pede kan udah jelas ya. Udah kelihatan ya. Kelihatan apanya? Dari weton itu udah kelihatan kalau Selasa Kliwon itu orangnya ganteng banget. Iya, Kamis lagi apa lagi? Apa? Enggak. Kamis lagi. Dingin orangnya. Dingin empuk. Enggak begitu sih, lebih ke dingin ini mau bahas itu. Kenapa? Enggak apa-apa sih kalau minat ya. Iya kan? Mau apa lagi? Kita kan udah semuanya kan. Iya kan? Lebaran semuanya udah makan-makan, udah. Otomatis ya kan. Opor ayam, mau pakai lontong, mau ketupat, terserah deh. Tapi saya ini loh jarang menemukan ketupat, lebih kebanyakan lontong nih Kang. Iya, makanya. Tapi lontong itu tidak pernah menjadi lambang ikonnya ini ya. Lebaran. Ya, kenapa harus ketupat ya? Karena ketupat itu jauh punya nilai filosofis. Betul. Kan gini juga kan kalau misalkan itu lontong dijadikan sebagai ikon Lebaran, susah itu kalau misalkan di flyer atau di apa ya backdrop itu agak aneh ya. Kok lontong gitu ya? Jadi ini lontong apa kentongan? Iya kan? Apa ini? Apa ini pocong warna hijau? Gitu ya kan? Pocong kebangkitan. Pocong kebangkitan apa? Bangsa. Nggak kan warnanya ini hijau, ya. Hijau. Jadi iya emang sih. Pasnya ketupat Kang emang. Ketupat. Ketupat itu kan ada maknanya. Ke apa Kang? Ke itu menuju. Iya. Tuh. Ke. Itu ke juga. Iya. Keempat. Berarti ini menuju keempat. Keempat. Iya kan. Udah 4 kali loh kita. Menuju ke level 4. Level 4. Jadi lebih pedas ya. Setelah kemarin di ini kan apa namanya? Ini ngaco. Ini kalau ada orang paham ini pada protes nih. Tapi nggak apa-apa sih supaya banyak yang protes. Iya. Supaya ada inilah feedback ya. Betul, berarti emang mereka mendengarkan kita, menyaksikan kita. Jangan lupa. Kenapa tuh? Ini acara. Ditonton juga oleh teman-teman kita yang nonton halo, teman kita. Di Javanet TV. Javanet TV luar biasa nih, senang sekali ya. Ya, juga yang nonton di
Channel Koja Sastra. Koja Sastra juga selamat datang. Selamat datang, selamat berbelanja. Koreknya sekalian kakak. Ini ada diskon loh kakak, ada promo-promo gitu. Promo-promo. Ya. Ini promonya ora umum. Enggak, promo-promo. Apa tuh? Ozi boleh. Apa tuh? Kamu nonton TikTok gak? Ya itu loh. Saya belum kayak gitu belum. Kan itu yang orang-orang Arab itu kan. Oh iya. Promo Jokowi boleh. Prabowo boleh. Iya kan? Dia bisa bahasa boleh. Indonesia ya. Boleh. Oh iya, pintar ya dia ya, ngikutin ini perkembangan di Indonesia ya. Ya gini, bukan masalah itu juga ya. Karena kan banyak juga jamaah haji umroh ini kan yang paling mayoritas itu kan dari Indonesia. Paling banyak tuh di situ ya. TKW di sana juga banyak kan orang Indonesia. Orang Indonesia, betul. Saya juga rencana pengen jadi TKW. Nggak mungkin dong. Ya makanya itu. makanya itu. Jadi tetap di sini kan. Iya, tenaga kerja waninan kan. Tenaga kewanen. Sampai ke Arab Saudi itu apalagi gitu kan ya. Iya, Arab Saudi. Di sana ada ini nggak sih Kang? Ketupat, opor gitu nggak ada? Nggak ada ya. Apalagi adas ya kayaknya nggak ada lagi. Halal bihalal aja nggak ada? Oh, sana haram semua ya. Nggak ada yang halal ya. Haram biharam kalau di sana mah. Iya. Ini kenapa dingin banget ya? Ya karena ini kita kan iya ya. Perasaan dia ya. Iya kan? Baru kerasa loh. Iya. Aku dari tadi loh ya. Tapi kan karena aku nggak pakai jaket Kang, makanya dingin. Ternyata kamu merasa juga ya dingin ya. Dingin banget. Tapi ini sebenarnya malam ini tuh kita maunya hadirin bintang tamu. Rencananya iya. Kemarin yang sudah kita rencanain janjiin ya. Cuman karena lagi ada acara sendiri di Semarang ya. Di Semarang betul. Di Semarang terus akhirnya ya sudah. Ya kita lagi deh yang main berdua ya. Berdua lagi. Dan bintang tamunya kita pending deh. Kenapa sih ini kok melorot mulu? Oh ini kali capek kali. Atau udah kelar kali ya, udah selesai. Terlalu banyak beban hidup kali ya. Ini susah ya. Harusnya kalau misalkan udah lebaran itu makin happy. Happy ya. dong. Iya, karena kan udah gak ngasih ponakan lagi. Happy. Asmara. Mr. Mahmud. Itu hello, bukan happy juga. Iya sih, aku tahu lagunya. Cuman aku plesetin aja. Happy family dong. Aduh. Yang Ayu Soraya tuh gimana lagunya? Ini apa tadi yang kamu Siapakah? Bukan itu Kak Sugiarto. Orang itu bukan Ayu Soraya. Cuma kamu damban. Itu asik banget tuh. Aku suka tuh suaranya Ayu Soraya. Seksi banget suaranya. Sekarang gimana nasibnya ya? Udah jarang. Baik. Sok tahu. Sehat. Temu kapan kamu udah sama dia? Iya, doain aja. Mudah-mudahan ya. Iya kan. Iya. Doa yang baik kan juga nantinya buat kita juga. Buat kita juga. Buat anak-anak kita juga. Betul. Buat bangsa ini semoga juga tetap baik ya. Iya dong. Kita doakan juga pimpinan-pimpinan kita. Pimpinan-pimpinan kita semakin beres. Amin. Ya. Bisa. Sehingga harga beras juga beres. Beres ya. Harga gula beres. Jadi harga semuanya minyak beres. Gas semuanya LPG beres. Kayak Arab ya. Iya, supaya nggak ada yang ini protes. Jadi semuanya merasa beres. Yes. Segala sesuatu harus beres. Kenapa harus beres? Kenapa tuh? Karena kalau tidak beres jadi rebes. Wah itu bocor ya. Bocor itu rembes. Kan ini orang Batak yang bilang. Rebes. Iya Bu Sinaga ya. Ibu Nur Hayati Sinaga, gimana kabar? Kepala museum. Boleh nggak ya? Mau nggak ya beliau itu kita undang di sini? Mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan bisa nggak ya? Kalau nggak mudik beliaunya ya? Enggak, maksudnya kalau misalkan bisa nggak ya? Waktunya kan malam. Beliau berkenan nggak ya? Kalau Pak Wali sama Pak Azmi sudah saya japri, sebenarnya sudah dibikin klub sendiri ya kamu ya? Sudah oke, cuman waktunya aja nih yang mungkin disesuaikan ya karena kesibukan beliau ya. Aku mau ini setelah Lebaran ini sih sebenarnya. Harusnya ya. Mungkin
dalam waktu dekat lah ya, semoga aja beliau berdua bisa hadir di Rehat Malam supaya orang Pekalongan jadi tahu bahwa ternyata ini yang namanya Pak Asmi, ini yang namanya biar pada kenal Pak Wali ya kan. Selama ini kan mungkin cuma dengar namanya aja kan. Cuma kamu jamban hidupku. Iya, kayaknya gitu deh. Orang yang maksudnya nggak seperti kita yang riwa-riwi di pemerintahan atau mungkin juga yang biasa sering ngelihat itu yang di rumah-rumah itu kadang cuma ngerti namanya aja Kang, tapi belum melihat sosoknya. Iya. Ya sama lah Pak Lurah ya. Hampir rata-rata tuh nggak kenal lurahnya loh. Padahal main di rumahnya. Pak Lurahnya sini tuh lurahnya siapa sih? Ada tuh. Ada gitu ya. Tetanggaku ya gitu. Oh, jenengan Pak Lurah toh? Wah, itu. Masa baru tahu Pak kalau jenengan lurah? Laporannya loh Pak. Nggih. Pak Lurahnya malah, iya saya juga minta maaf kalau sampean warga saya. Saya maafkan ya. Sama-sama nggak tahu ya. Aduh, ya begitulah namanya ya. Mumpung momen Lebaran juga ya saling maaf-maafan lah ya. Ya, jadi apalagi ya? Maafkan. Betul. Baru dia setelah itu boleh ya kita berbuat salah lagi ya. Enak aja. Kan udah kelar nih, udah 0-0. Ya nggak gitu kali konsepnya. Kalau aku tuh gini loh. Aku tuh kadang-kala risih banget loh. Kalau pas risihnya gini loh. Pada saat Lebaran kita maaf-maafan, kayaknya beneran maaf-maafan gitu ya. Kayak serius banget gitu ya. Serius banget. Ngapurannya ya kemarin gini. Besok lain waktu lagi. Belum berganti hari, masih berapa jam, udah bikin masalah. Berbuat yang nggak enak lagi. Nah, iya makanya sebenarnya apa sih sebenarnya? Ini ya, apa cuman formalitas aja kali ya mereka pikir kalau misalkan Lebaran itu ya harus maaf-maafan aja. Iya, kenapa sih selama ini kok gitu? Itu yang mau aku tanyain. Nah itu dia ya. Harusnya ya udah kalau momen Lebaran ini dijadikan Lebaran baru lagi untuk berbuat yang lebih baik lagi lah ya. Ya Lebaran itu kan kalau di laguku jingle laguku itu kan Lebaran itu menjadi momentum untuk kita itu semakin jauh lebih baik lagi dari banyak hal ya. Apalagi kan kemarin 1 bulan sudah diasah kita ya. Asu. Iya kan orang Jawa. Kita kan memang harus ini. Saling asah asu. Nah, betul. Itu nggak kebalik ya? Enggak dong. Yang di situ. Oh iya ding. Bagus. Ini kamu mau konten ya? Dong. Boleh nih ya. Jadi nanti yang di rumah kalau misalkan nggak sempat di rumah mau nonton juga boleh. Iya terserah mereka sih ya. Sambil nonton kita di YouTube. Yang ngapain? Mereka nonton sambil nonton YouTube. Ya kan siapa tahu bisa buat gitu. Reels. Atau mereka ini review video kita secara langsung. Review video kita secara langsung. Ini acara apaan sih gitu misalnya. Gitu. Wah nggak mutu, nggak berkualitas. Yang penting kan kita tetap berbayar ya. Aku sih nggak peduli mau kualitas atau enggak ya. Yang terpenting kita tetap jalan. Eksis aja kita mah berkarya aja, nitip karya. Iya. Nitip karya. Kita orientasinya nggak terlalu muluk-muluk kok ya. Yang penting bisa. Yang penting banyak yang nonton. Sama aja. Ada nih request dari Cikgu. Gimana kabar Cikgu? Ayo perpetonan dimulai mumpung malam Jumat pas nih. Wih, perpetonan Jumat. Mulu. Mau dibacain yang mana lagi nih? Senin Pahing. Senin Pahit karena belum bayaran ya. Apalagi tanggalnya udah tua banget ya. Tua Bangka. Apalagi kemarin juga udah habis kan? Iya, kok tahu? Kan kita beneran loh. Lebaran itu duit itu berasa seperti ini. Cepat banget ya. Kecuali buat ini Kang, anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu emang pas banget Lebaran itu buat mereka. Mereka kan panen ya istilahnya ya. Raya. Kenapa kamu sentimen sih Kang, kamu yang di ini? Bentar ini aku lagi ngepasin. Nah gitu dong. Nah kan dapat semua. Udah live kamu? Belum, ini nggak live aku. Record aja. Mau buat reel. Kenapa nggak berdiriin aja? Gini aja. Gitu. Supaya kita berdua jadi enak. Oh iya ya, pembagian ininya ya. Wis keren nih. Wah, boleh tuh ya. Ini juga yang nggak dengerin radio FM 91,2 bisa juga ditonton melalui siaran YouTube-nya di channel Koja Sastra. Sama Javanet TV. Di keren dua-dua kan? kita udah di dua punya channel ya. Ini keren ya. Ada channel. Mau nambah lagi sih sebenarnya, ada satu channel lagi yang mau masuk lagi. Live juga.
Iya dong. Kayak Javanet gitu. Iya dong. Wih keren nih, makin melebarkan sayap patah. Kepak sayap. Wih. Kepak sayap sudah selesai. Sudah selesai Den. Gak sesuai ekspektasi gitu ya. Aduh. Tapi mereka bagus lah ya. Tetap solid. Meskipun di masa-masa yang sulit. Rasain dong. Aduh. Ngapain Kang harusnya nih habis lebaran ini? Ada apa? Ya. Yang udah kamu planning? Gak ada? Nah ini dia. Kalau tahun baru banyak orang menanyakan tentang resolusi. Apa resolusi kamu di tahun baru ini? Pengen ya ngapain kan? lagi gitu ya? Tapi jarang orang nanyain resolusi kamu setelah Ramadan. Harusnya setelah Ramadan ya? Apa? Padahal itu jauh lebih penting loh. Ya momennya pas sebagai juga sih umat sebetulnya Islam ya. Yang beragama Muslim itu jauh lebih penting. Karena apa? Karena selama sebulan ini kan kita ditempa nih di gojlok dengan gimana caranya kita bisa mengelola hasrat dan nafsu gitu kan. Terus sampai kemudian nggak cuma makan kan, bahkan untuk berbuat yang katakanlah muspro. Muspro ya. Ya, itu kan yang katakanlah yang nggak ada gunanya itu kan dihindari banget. Ya kan? Itu eman-eman banget, sia-sia banget kalau yang seperti itu tuh. Tapi kenapa kok nggak ada resolusi? Padahal jauh lebih punya makna. Karena kalau tahun baru kan nggak ada ya, tuh kan maknanya. momennya nggak tepat, ya kan? Nggak ada. Kita nggak ada pembelajaran sebelumnya. Di situ, ya kan? Tiba-tiba tahun baru aja, ya kan? Kok tiba-tiba pengen resolusi aja tahun baru nih? Ya aneh kan? Aneh kan? Aneh aja menurutku. Udah tiba-tiba tahun baru, nanya resolusi. Ya resolusi itu kan berangkat dari muhasabah. Nah ini kita mengeleng-eleng diri kita sendiri dulu ya. Ada apa nih dari di refleksi diri kita, gitu kan? Kita sudah ngapain sih? Selama ini kita kemana aja? Iya kan? Iya kan. Ini saya ke rumah ibu. Mertua. Kalau mertua emang lagi di rumah mertua seringnya sih. Lagi ngungsi. Kenapa emang ngungsi? Enggak, lagi betah aja sih di sana. Ya, fasilitas tercukupi soalnya. Oh, itu misinya. Bagus. Tapi itu hal yang wajar sih. Enggak sih, lebih ke ini aja Kang, nemenin mertua kan daripada sendirian ya. Sebagai anak dan menantu kan ya udahlah kita menaruh hormat, baik-baikin mertua. Nah itu ya semuanya sih dibaik-baikin sih, nggak cuma mertua baik gitu ya. Kita kan dari keluarga baik-baik ya. Iya. Pesepeda. Iya betul. Oke, terima kasih juga yang sudah bergabung mengirimkan atensi di WA-nya Radio Kota Batik tahun 855 Dari Cikgu sudah ada. Dari Cikgu, dari Pak Musin juga. Pak Musin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian apa ini? Ini wali kota. Wali kota kemarin. Iya kemarin kok wali kota. Maaf lahir batin, hati-hati jangan sampai salah lagi. Iya, mudah-mudahan sih kita benar hati-hati ya. Iya. Dalam bertutur, makanya bertindak. Dulu itu kalau orang Jawa bilang, mbah-mbah kita, itu kalau kita mau pergi, pesannya pasti hati-hati gitu loh. Hati-hati. Itu kata yang sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Betul. Ini kayaknya belum kamu record deh, belum ada menitnya. Udah, ini. Coba pencet. Ini menitan. Oh iya, kelihatan ya. Oh iya betul. Iya bener, hati-hati Kang. Pesannya gitu kan. Hati-hati. Ya orang tua kita itu kan nggak ngomong yang aneh-aneh ya, istilahnya kamu kalau nanti itu harus begini nggak terlalu banyak nuntut. Simpel aja sih. Iya kan? Iya. Yang penting kamu hati-hati supaya nyampe alon-alon waton kelakon gitu kan. Alon-alon waton kelakon itu bukan berarti kemudian kita jalan pelan. Santai aja gitu, tapi enggak. Justru kita jalan sewajarnya, tapi kita harus cermat. Ya itu. Apapun itu di sekeliling kita itu kita harus cermat. Jangan sampai ada sesuatu yang kemudian jadi sandungan. Gitu loh. Ya, betul, maksud dari alon-alon. Berarti ya, alon-alonnya di sini enggak ke apa ya, kerusak-kerusuh. Bukan ke alon-alon ya. Itu udah alon-alon itu sepi jam segini ya. Masih rame sih. Masih rame. Oh, iya sih. Iya, aku sering kok. Enggak, maksudnya masih ada pasar malam juga di situ. Kalau pasar malamnya aku nggak tahu, tapi kalau jam segini tuh masih ada teman-teman yang nongkrong di situ. Oh, pada ini ya. Nungguin
ini ya. Nungguin ini rumputnya. Apa? Ya nggak kemana-mana juga, rumputnya masih tetap di situ. Kata Ebit Gade, siapa tahu rumputnya bisa goyang. Oh bisa sih, ada nggak cuma rumput sih di situ ya yang goyang ya. Cuma kamu. Gitu. Damba. Aduh lagi geladang tuh nih kayaknya ya. Aduh, iya sejak aku berkawan dengan dirimu, aku berasa hidupku penuh dengan dangdut. Oh, kayak mukamu udah mirip-mirip kendang lah ya. Udah masih mending. Daripada mukanya mirip suling. Panjang dong ya. Lonjong tapi kecil ya. Terus bolong-bolong. Dan gak merata lagi bolongnya. Aduh. Atau gini aja Kang, namanya kita ganti Ahmad Suling gimana ya? Kan kalau disingkat asik tuh. Apa? Aling. Aku tahu. Aling ya? Aling. Ahmad Suling kan Aling. Ya. Aling-aling itu berarti adang-adang. Adang-adang. Jadi kita kan nggak ini Kang, bisa terfilter kalau misalkan ada aling-alingnya itu. Iya benar sih. Enggak, terus kemudian terabas aja kan enggak. Main terabas. Itu Pak Abbas tuh. Nah, betul. Apalagi main Trubus. Nah, itu Pak majalah itu ya. Oke, gimana kabarnya nih? Siapa? Aku. Alhamdulillah. Kawan-kawan kita yang di rumah. Kamu sering ketemu aku Kang tiap hari. Nama nanyain kabar. Aduh. Kawan-kawan mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Kan gini biasanya nih kalau misalkan habis sawalan itu berarti udah ini Kang, udah jadi tradisi yang apa ya, masyarakat Pekalongan dan sekitarnya itu bukan bikin ya, mulai aktivitas lagi. Aktivitas apa? Kerja di Pekalongan itu belum dimulai kalau sebelum sawalan. Kerja. Udah enggak sekarang, ini tagline-nya udah ganti. Gemoy. Gas. Oke, gas. Ya, makanya ini ya gasnya jadi mahal ya. Gara-gara oke gas. Pak Lopis. Pak Mosen kirim foto Lopis raksasa. Kenapa kamu jadi ngomongnya Pak Lopis? Pak Mosen kirim puisi Lopis Ageng. Ini karya beliau. Mau dibacain nggak? Kamu aja ya. Aku nggak pantas. Sekali-kali deh kamu baca. Pak Musin karya Lopis. Apa? Musin karya Lopis Ageng gitu ya. Bukan. Lopis Ageng karya Musin. Al atas. Enggak, ini al bawah kan. Al tengah. Iya kan di sana ya. Enggak begitu di pinggir banget ya. Enggak. Iya, Pak Musin ini dia. Lopis Ageng. Jutaan butir beras ketan menyatu dalam ikatan. Setan. Gitu kan. Ini lebih kita ke serondeng deh. Ikatan serondeng. Merajut persaudaraan, mempererat tali kekeluargaan. Mantap. Tradisi Pekalongan di saat hari Lebaran, melepas dosa dan kesalahan, mengharap ampunan Tuhan. Mantap. Doa pun dipanjatkan, tetesan air mata, sesali perbuatan. Agar nanti di akhir kehidupan mendapat ridho dari Allah di hari kemudian. Amin ya robbal alamin. Mantap Pak Musin. Luar biasa. Ini kalau aku lihat puisinya itu sangat tertib ya, sangat tertib dalam persajakan. Rimanya. Terutama sajak di bagian akhir. Nah itu. Iya. Akhirnya masih mempertahankan ini. Gaya-gaya semacam ini sebenarnya khas puisi-puisi Indonesia zaman dulu. Era-era. Kalau zaman sekarang itu nggak peduli dengan persajakan. Lebih teratur ya. Lebih seneng pada ini menggunakan kata-kata yang aneh. Pemilihan diksinya sekarang ya, lebih ke situ ya. Tapi justru puisi-puisi yang sederhana kayak gini nih sebenarnya yang lebih ngena loh Zi. Udah langsung poinnya aja. Dapat tuh, jadi dibacain di ruang publik ya, istilahnya di hadapan banyak orang itu jauh langsung nyantel gitu. Ketimbang yang istilahnya yang aneh-aneh gitu. Yang maknanya nggak bisa langsung diketahui dari bacaannya itu. Karena nggak makan ketan, jadi nggak diketahui gitu. Ya. Iya, makanya perbanyak ketan ya. Apalagi kan Lopis kan dari ketan ya kan. Biar Lopis, ada cemplakat-cemplakatnya kan. Lopis dari ketan. Mumpung malam Jumat. Enggak dong. Kenapa gitu? Kamu mau pantun kan barusan? Lopis dari ketan. Hey please jangan sampai ingat mantan ya. Hey please mantan. Jangan sampai kesetanan. Iya, lebih ke jiman aja kali ya. Jadi kan badannya makin bagus tuh.
Ini juga bener kalau bahas waktu apa ya setelah Lebaran itu biasanya ini Kang banyak yang kemudian punya planning baru misalkan pingin bentuk badan ke gym gitu. Ada karena apalagi kan kemarin setelah puasa kayaknya badan bagus nih nggak makan 1 bulan agak turun nih lumayan 1 on kan bagus lah ya. Turun 1 on. Biasanya kilo loh. Ini kan ini 1 kilo 2 kilo. Enggak, 1 on aja dulu. Iya kan rutin aja kalau misalkan 1 bulan 1 on. Ini pasti turun karena dia ngangsur ya. Nyicil. Ngangsur pakai leasingan tuh pasti. Jadi kan dikit-dikit ya. di leasingan tuh. Nge-gym di leasingan gimana? Aduh, emang punya tuh tempat. Ya siapa tahu tempat leasingan itu ada nyediain gym gitu alat-alat untuk nge-gym. Biar turun gitu. Turunnya bertahap. Betul, 1 on lah ya. Berarti kan dulu, setengah tahun itu baru 6 kati lah ya. Sekati ya? Sekati. Kalau udah setengah tahun sekati. Sekati omongan lo ya. Iya betul gitu, pada nge-gym. Iya kan. Terus juga ada yang kayaknya ya bagus lah niatnya. Pingin ya itu kan niat insun. Pingin apa namanya? Pola hidup, mengubah pola hidup biar lebih baik lagi. Yap. Iya kan? Terus kemudian juga ada lagi yang punya planning lain. Apa tuh? Mungkin menabung setelah Lebaran. Menabung. Wah, kayak ini ya. Apa tuh? Rajin, hemat dan kaya. Apa sih? Rajin, hemat dan apa? Rajin, hemat dan cermat. Rajin, hemat dan cermat. Jadi RHC. Iya. Rajin, hemat dan cermat. Bukan, apalagi THB udah kelewat banget tuh. Udah kelewat banget. Iya, kan? THB itu tahun 80-90-an. Tes harian bersama. Iya. Masih ingat? Masih Jam-jam ingat itu. THB, Eptanas. Harap tenang tuh biasanya tuh. Ya, kan? di depan itu ada papan tulis ya, ditulis harap tenang. Ada ujian. Ada ujian. Terus ujian. Gitu, kalau misalkan tempatnya biasanya di oplos, nggak di sekolahan asal. Bagus tuh. Di tempatku ada tuh. Jadi enak dong. Enak nih. Jadi makin ini tenggeng ya. Ya dipindah Kang, misalkan yang dari Landung Sari dipindah ke Noyantaan. Ya sebagian. Sebagian Noyantaan terus dipindah kemana gitu. Termasuk yang jaga gurunya pun sama. Ya. Dipindah-pindah. Nah itu. Kalau sekarang udah enggak sih. Sekarang ya di sekolah masing-masing ya. Iya karena nggak ada ujian nasional juga. Oh emang iya? Maksudnya ujian nasional itu bukan jadi parameter ya. Oh sekarang bukan udah dari situ ya penilaiannya ya. Tapi memang sebenarnya ujian itu kan arahnya itu dari dulu itu sebenarnya untuk mengukur tingkat keberhasilan kita ya? Dari pembelajaran di sekolah. Bukan untuk mengukur kemampuan siswanya. Iya dari justru dari situ. Dari kemampuan siswa itu akan diketahui bahwa ada proses pembelajaran yang perlu dievaluasi. Nah itu sebenarnya idealnya seperti itu. Nggak tahu sih pelaksanaannya. Iya sih ya. Tapi sekarang kayaknya ini Kang, saya udah jarang lihat ini deh anak-anak yang tinggal kelas, bukan belajar, yang tinggal kelas itu udah nggak. Kalau misalkan dulu kalau misalkan itu dia beneran nggak belajar bisa tinggal kelas beneran, ya kan? Ya kayak ini aja ya, kayak puasa ya. Kenapa sekalipun kita pernah bolong 1-2 kali, nggak pernah tuh ditinggal nggak boleh lebaran dulu. Oh iya sih ya. tetap aja ya tetap bareng-bareng lebarannya ya. Iya sih. Ya paling ada yang duluan, ada yang kalau itu iya. Ya kan tergantung dia udah telepon sama Tuhan belum gitu kan. Mbah Benu, apa kabarnya Mbah Benu? Sehat-sehat sama si Mbak ya, mudah-mudahan ya. Dari Pekalongan tuh beliau asal-asalnya. Kelahirannya Pekalongan. Tapi aku respect loh, istilahnya gini loh. Di seusia beliau, istilahnya bagaimanapun juga ya, terlepas dari pandangan kita sepakat atau tidak sepakat, ya kan? Apakah firqahnya sama atau enggak? Gitu. Kalau aku melihatnya begini. Bukan dari sisi itunya. Dari sisi keseriusan beliau. Loh, sampai ini loh, dalam usia beliau, terus kemudian beliau bisa menghimpun jamaah dan membina jamaah itu nggak gampang loh. Iyalah, apalagi sebetulnya beliau juga usianya udah usia kita ngumpulin gitu. orang 5 orang saja deh, 5 orang saja untuk kemudian diberitahu terus dididik sampai kemudian gitu mereka nggak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Nggak gampang. Di usia belum yang tentu kita ya. bisa loh. Nah beliau bagus ya di usia sebegitu bisa mengkoordinir banyak orang. Iya artinya
kita posisikan beliau itu sebagai manusia ya. Artinya jangan menjudge dulu. Ya kan? Kalaupun ada yang salah, ya bukan berarti kita wajib untuk menyalahkan terus kemudian menghakimi. Ya nggak berhak juga. Alangkah baiknya didekati, diklarifikasi. Iya. Tapi yang mengklarifikasi itu orang yang punya kemampuan, ada kemampuan gitu di bidang itu. Nggak sembarangan orang. Nggak sembarangan boleh. orang. Jadi teman-teman ya, kawan-kawan yang katakanlah kemarin rame nih di media sosial menyoalkan hal seperti itu, bahkan menganggap itu adalah sebagai lelucon, saya kira juga nggak bijak deh. Ya betul. Nggak Jadi bijak deh. nggak sebatasnya lah kita. Iya, namanya orang punya pemikiran, ada usaha, ada upaya, hormati dulu upayanya. Kita hargai dulu. Katakanlah upaya itu ada yang keliru menurut pemikiran kita, menurut apa yang kita yakini. Nah, coba dikonfrontir, ya kan, diklarifikasi. Tapi sekali lagi, kita punya kapasitas untuk itu enggak? Kita punya otoritas untuk itu enggak? Jadi kita ukur dulu ya. Kan? Kalau kita nggak punya otoritas, nggak punya kapasitas, nggak capable, ya jangan deh. Gitu loh. Kamu nggak ada di ranah itu untuk begitu. Makanya aku nggak ngomen apa-apa soal beliau karena saya menyadari bahwa saya tidak berada di situ dan kemampuan saya tidak mumpuni, tidak lebih hebat dari beliau. Ya. Ada orang-orang yang saya yakin lebih mampu dan alhamdulillah kemarin kan sudah dari PBNU juga hadir di situ kan, mendekati terus kemudian mengajak ngobrol, dialog, kenapa sih kok seperti ini dan bagaimana sih asal usulnya kok sampai seperti itu, cross check dulu lah ya pemikirannya. Oh ternyata ada beberapa hal menjadi catatan gitu kan. Terus akhirnya ini masih di dalam rangka pendekatan terus. Ya paling tidak itu menurut saya itu langkah bijak ya. Daripada sekadar ngomongin bahwa wah ini nggak bener nih, sesat nih, wah ini bahaya nih. Ya bahaya mungkin bagi jamaahnya yang mungkin menurut kita wah ini jangan sampai nih seperti ini. Tapi kan urusan keyakinan itu kita nggak ngerti loh. Iya betul. Iya kan? Ya jangan jangan anggap bahwa yang benar itu yang kita yakini aja enggak. Iya kan? Nggak bisa seperti itu. Makanya saya respect dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa pihak ya, terutama di PBNU yang mau ada pendekatan datang ke sana untuk melakukan pendekatan, terus melakukan klarifikasi gitu. Itu keren. Bagi saya itu gentle lah itu. Bagi saya itu jauh lebih bermakna ya, bermakna. Dan itulah yang namanya beragama. Iya, beragama tuh. Betul. Iya, nggak sekadar meyakini apa yang kita yakini terus kemudian memandang langkah orang keliru semua, sesat. Ya kalau kayak gitu, ya semua sesat dong. Iya, yang benar cuma jadi ini dong, yang kamu yakini aja. Kita sendiri. Gitu. Wah itu bahaya. Nah, itu egois juga tuh, nggak boleh kayak gitu. Keyakinan itu bukan sesuatu yang apa ya? Harus ditunjukkan secara egois. Nggak boleh kayak ya gitu. Kita cukup yakini aja dari dalam diri kita. Iya, karena hidup itu butuh orang lain. Nah, iya kan, apalagi kita sebagai makhluk sosial. Zoon politikon. Iya. Dan kita sebagai makhluk biopsikososial. Ini kalau kata Bu Agustin kayak gitu. Biopsikososial. Biologis. Bukan Bio7. Nah, bukan. Kalau itu 200.000 tuh. Berapa tetes? Ratusan. Itu tango kalau itu tango. Kalau ratusan itu tango. Oh iya. Iya. Itu anu ya. Apa tuh? Radio sebelah. Berarti belum jadi radionya. Tapi iklannya banyak ya. Belum hebat jadi. Tuh. Iya. Radio ya kan, sebelah. radionya cuma sebelah kan. Iya. Kan sebelahnya bengkel. Sebelah. Pas banget ya. Iya kan. Aduh, udah gitu backgroundnya sama lagi sama background kita. Sama kan. Aduh. Ini pasti dengerin nih orangnya nih. Dan kan dia malam hari ini masih di studio sih soalnya ya. Oh enggak, berarti ya. Ya lagi tugas jaga malam ya. Oh jaga malam tiap malam sekarang. Jumat. Jadi emang di situ terus. Belum ketemu orang baru. Belum ada, belum nemu. Nggak tahu si Awang kemarin jadi atau enggak ya. Tahu. Udah saya suruh. Kemarin juga ini aku udah japri. Ketemu sama juga. si Awang. Japri sih. Oh iya. Nggak tahu.
kelanjutannya. Nah, mudah-mudahan lah ada ini baik lah ya. Oke, ini dia yang nanya soal Sabtu Pahing. Sabtu apa sih? Sabtu Wage. Sabtu Wage. Wah, Cigu nih bikin aku harus mikir lagi nih. Sabtu itu ini. Sabtu itu hari ke-7. Karena kan dari bahasa Arab artinya Sabah. Iya bener ya? Beneran gak sih? Sabah itu 7. 7. Sabah itu 7. Mirip dengan bahasa Jawa. Sebenarnya Sabta. Nah, Sabta itu 7 ya? Sabta itu 7. Sabta itu dari bahasa Sanskerta Sabta. Makanya ada bulan namanya September. September itu bulan ke-7 mestinya. Harusnya ya. Desember itu Dasa. Maka 10. November itu dari Nawa. Itu baru tahu kan? 9. Oktober itu 8 oktav. Ya kayak tanggal lagu lah ya. Tapi kok jadi bulan ke-10 ya? Ada ini tambahan Juli. Iya kan dari Julius ya. Gitu ceritanya. Juli. Udah kan tambahan 2. Ya, 2 itu. Dari Kaisar Julius Caesar. Sakit nggak sih di sesar? Nggak tahu ya. Kita coba ini ya hubungi ini rumah sakit. Ini kita tanya-tanya Regina aja. Regina kan kemarin sesar. Oh iya. Nggak usah nanya Regina, istriku aja sesar. Ya pasti sakit lah ya. Iya. Aduh. Cuman kan ini ya ada proses apa namanya? Proses pemulihannya yang agak lama. Oh justru dari pemulihannya? Dibandingkan yang normal ya. Kalau normal itu kan 40 hari lah ya. 60 lah paling nggak. Iya, artinya kan nggak ada yang bekas ininya ya. Ini kan robek ya. Itu. Itu lebih lama lagi. Makanya banyak ibu-ibu ya yang pinginnya itu lahiran itu normal. Iya, kalau emang nggak kondisinya baik-baik aja ya pinginnya normal. Iya, makanya naik sepeda. Baik-baik ya. Kayak Pak Musin tuh loh. Sepeda ulung. Betul. Luar biasa. Salut. Saya kayaknya kalau misalkan niru kebiasaan Pak Musin belum bisa deh. Ya karena kita nggak punya waktu aja sih. Iya sih. Ya kan. Kayaknya pagi-pagi udah berangkat sini, malamnya gitu kan. Lembur juga. Capek juga. Lembur. Ini kayak ini bakpo. Kayak ubur-ubur. Ya bakpo Chinese. Chinese bakpo Cina. Ubur-ubur lemu. Ubur lemu apa lembur? Apa sih? Ini lemur. Ada kan nama binatang lemur itu ini biasanya daging lemur. Kenapa sih daging semur? Daging lemur jengkol. Lemur jengkol. Aku pernah tuh makan. Jadi lemur jengkol. Makan di warung Tegal. Jauh ya. Tapi di sini warungnya. Ya karena di Tegal itu ternyata nggak ada warteg Kang. Nggak ada. Ya, ada warung cuman warung. Ya, warung aja karena di Tegal ya. Nah di Tegal. Sama juga ini makan Lamongan ya. Lamongan itu cuman ada di sini. Kalau di Lamongannya nggak ada. Ya ada. Nah, itu udah kan biasa model ini kan model apa ini touchscreen kan kalau di sana. Oh iya tinggal nunjuk ya. Nunjuk gitu. Nah begitu. Kamu pikir apa daging gitu ya? Enggak, aku pertama kan lihat dulu. Wah ini nih. A B C ada ini angka-angkanya gitu. Ya enggak, makanya dari banyak menu pilihan itu. Gitu. Aku langsung nunjuk aja milih. yang itu. Pas dilalah aku pingin wah kayaknya daging atau ati enak nih. Kamu pikir itu ini? Makanya lama kan aku nggak makan daging gitu kan. Iya. Mbak ini ya. Kamu nggak nanya itu apa gitu nggak? Enggak. Oh pede aja kali ya. Pede. Karena iya. Bentukannya kan mirip-mirip ati lah ya. Ati ya. Mbak ini mbak. Oh ya udah di. Mbaknya juga nggak bilang oh ini apa semur jengkol. Enggak. Ambil aja. Ambilin aja. Terus satu aja gitu. Iya. Tapi kan biasanya kan dikasih 2. Iyalah nggak mungkin satu kalau misalkan kasih semur jengkol itu. Satu aja mbak. Ya dikasih 1. Ya kan kamu mintanya 1. Terus udah kan bawalah ke meja makan terus aku makan. Krias loh. Lah kok krias? Ya? Kok ini ati tapi agak crispy gitu ya. Beda nih sama hati-hati yang biasa aku makan. Ini hati apa sih? Ini jangan-jangan hati buaya. Mulai curiga kan, ya kan? Mulai curiga nih. Ini hati buaya. Ini hatinya penuh kepalsuan nih pasti nih. Hati penuh dengan dusta. Makanya agak crispy. Iya. Terus kamu nanya abis itu? Enggak aku nanya. Kok ini rasanya aneh aja nih. Agak aneh. Terus enggak aku habisin. Sebelahku kawanku kan waktu itu. Kenapa? Kok enggak dihabisin? Ini bukan hati ternyata. Bukan hati ternyata. Dia ketawa. Ya bukanlah dia itu udah tahu jengkol. Ya. Kalau dia udah tahu ya.
Ya ampun, ini yang namanya jengkol. Aku baru itu loh. seumur pertama kali kamu ngelihat semur jengkol. Aku baru kali pertama ngelihat semur jengkol itu ya. Lihat semur jengkol dan makan jengkol. Itu Teguh paling demen, Kang. Ya namanya jengkol pete. Pantesan wajahnya mirip jengkol. Iya betul sih. Dia kan muda jengkol sih kalau misalkan pemuda gitu jengkol. Ya. Pemuda jengkol, dia pemarah soalnya. Pemarah. Jamba. Kenapa ke situ lagi? Itu jengkol ya. Jengkol. Jengkelan dan berkongkol. Metekol ya karena sering nge-gym. Iya kan? Nge-gym dia suka nge-gym? Enggak, kayak dia pemalas deh. Banget kelihatan mukanya. Muka-muka malesan. Iya kan? Muka-muka banyak tidur. Muka bantal dia itu. Bener. Muka kasur lah. Saya itu sering kalau misalkan bepergian sama dia. Terus di mana gitu terus dia langsung molor. Nah, saya pulangnya nunggu dia sampai bangun biasanya gitu. Itu tuh kayak gitu tuh ya. Si Teguh itu lahir hari apa itu Teguh ya? Kamu pernah lahir apa enggak sih Go? Tanggal lahir Teguh itu sama kayak tanggal lahirnya Rhoma Irama. Kapan? Tanggal 11 Desember. Tahunnya dong? Teguh tahun 85. Bisa dilihat ya? Coba. Aku nanti ya. 11 Desember tahun 85. Tahunnya apa ya? Ya. Buat Teguh ini ya. Sesuai dengan permintaan dulu deh. Cigu. Ya bintang Leo. Iya, ini kayak ini dia lagunya yang di request sama Bulasmini yang kemudian di remix sama ini itu yang bikin Johnny Iskandar. Ya, apa iya sih? Iya. Bikin lagu itu juga versi parodi. Enggak Bu, versi dangdut. Tapi masih utuh aja liriknya. UMR itu. UMR apa? PMR. Pengantar minum racun. Ini tapi nggak ngomongin soal mana bintangmu ya. Ini bintangku. Iya. Bolehlah kita minum bintang 7. Iya kan kalau sakit kepala biar kepalanya langsung hilang. Kan gini Kang, obat batuk minum obat batuk biar batuknya hilang. Kalau sakit kepala minum obat sakit kepala ya biar kepalanya hilang dong. Gitu ya. Kan konsepnya itu yang kan dipakai. Bukannya sakit kepalanya yang hilang. Ya apa? Lah tadi batuk aja batuknya yang hilang kan? Oh iya. Bukan obatnya terus hilang kan enggak? Obat batuk batuknya hilang. Obat sakit kepala ya harusnya sakit kepala yang hilang ya. Kenapa kepalanya aja ya? Ngeri ya. Balung sih kalau kepala ngeri bang. Kepala ikan. Ini ngeri kepala ikan. Bisa nggak itu digedein lagi kan saya nggak bisa. Bentar dong, ini aku pegangin dong. Ini kenapa harus gitu? Itu segitu kan saya kelihatan. Kalau tadi emang beneran nggak kelihatan. Nah, kenapa tuh? Sabtu Wage. Sabtu itu 9. Katanya tadi 7. Enggak, ini berdasarkan hitungan Neptu ya. Oh iya. Sabtu itu 9, Wage itu 4. Jadi Neptunya itu 13. Karena 9 tambah 4. Nah, angka 13 itu menurut mitos-mitos yang berlaku itu angka sial. Katanya. Tapi itu dalam tradisi barat. Kalau di Jawa enggak. Beda lagi. Bukan. Ini kan lagi ngitungin soal Jawa nih. Jadi Sabtu Wage ini malah justru istimewa. Oh malah bagus ya Sabtu Wage itu. Istimewa adalah. Oh berarti ini bukan orang. Iya. Ngerti kan aku? Kata kerja adalah. Kata kerja. T itu tiga. Oh teh. Oh T. Ini bahasa Inggris berarti T. T-nya ya bahasa Inggris ya. Teh. Iya. Istime. Me itu. Ayo apa? Ayo me. Kalau langsung ke situ ya. Iya, meh itu hampir. Meh itu ya. Iya kan. Wah. Oh ini kaget. Wah. Iya kan. Jadi wadaw. Waduh. Nah ini nih, misalkan ada cewek wah. Wow. Dari jauh itu kelihatan wah, ya kan. Setelah dekat wah. Gitu doang. Ternyata bukan ya. Biasanya dari belakang tuh. Dari belakang wah. Dari depan wah. Itu namanya cewek ternyata wah. kumisan. Iya. Berewokan ya. Iya gondrong ya. Pernah aku kayak gitu sih. Oh ketemu sama cewek wah. Dari belakang wah ya. Dari belakang gitu. Wah. Wah ini cewek. Cewek nih. Aku kejar kan.
ngejar nih. Setelah sampai samping, aku pulang dari kajen. Terus kamu nyalip. Dari belakang tuh kelihatan seksi. Wah. Rambutnya lurus gitu kan. Tergerai. Dia nggak pakai helm kan. Betul. Udah kayak ini duta sampo ya. Kejar tuh orang tuh. Wah ini udah gitu kan. Wah jalanan rame. Jadi kan wah ngejarnya itu kan semakin semangat ya. Nih. Semangat kalau jalannya rame. Kalau jalan sepi kan wah udah lewat aja tuh. Langsung ketemu aja. Wah, begitu. Hampir dekat nih. Hampir dekat. Begitu di belakang persis itu. Kamu nengok nih. Belum. Wah ini keren kayaknya nih. Coba deh. Wah ini gambar, aku udah gambar nih. Nah kayaknya wajahnya kayak gini-gini, look-looknya nih kayak gini nih. Awalnya kan di belakang itu menikmati pemandangan dari belakang dulu lah. Iya. Apalagi dia pakai pakaian seksi gitu kan. Itu cowok? Bukan cowok. Cewek. Beneran cewek. Yes. Kamu gambarnya Asmiranda nih gitu. Asmiranda. Iya ini. Wah, Iramaya Sofa nih. Ya ampun, jadul banget. Jauh banget referensinya. Kenapa enggak Rafika Duri aja sekalian? Teti Kadi. Grace Simon. Tante Grace gimana kabarnya? Grace, baik Simon. Masih ada enggak sih? Masih ada Grace Simon. Apa ya? Ya kan saya baru bilang ada. Kalaupun nanti nggak ada ya tinggal klarifikasi kan gampang. Iya gampang. Nah terus begitu di sampingnya gitu, wah ini keren nih. Dan begitu deket nih. Beneran deket. Aku nengok. Wah. Lirik. Ya ampun. Udah deh langsung ngacir aku. Udah nggak sesuai ekspektasi. Udah deh. Aduh, nggak lagi deh pokoknya. Ampun deh ya. Kayaknya emang bener sih. Kalau masih kelihatan belakang itu ya udah deh. Jangan ya. Kamu mau ngapain? Kan tadi kembali nih ada baru itu. Baru saja. Dambaan. Aku lagi seneng lagu itu, bener. Ayo Suraya ya. Besok deh saya puterin ya. Iya boleh ya. Cuma kamu. Aku mau dengerin. Iya, ntar atau pas aku jam ikut 12. siaran Ikut siaran aja, mendingan kalau malam Senin kamu nggak ada. Dambaan. Tapi kan aku halal bihalal, kan malam Minggu halal bihalal kan. Malam Minggu halal bihalal, malam Sabtu halal bihalal MC. Iya. Malam Senin itu penutupan ini festival kuliner. Oh iya ya. Ya. Aku belum ngajak anak-anak lagi. Iya kan, diajakin aja malam Selasanya. Kan ini enggak. Ya. Bagus juga tuh. Bagus. Jadi bagus tuh. Itu. Jadi keren. Jadi brilian. Brilian dong. Jadi gini. Apa tuh? Istimewanya Sabtu Wage. Sabtu Wage nih Cikgu. Nah Cikgu ya, diperhatikan, dicatat ya tolong. Kalau misalkan ada kertas atau apa aja deh, serbet juga boleh. Enggak apa-apa. Buat ngelap. Asal ya betul, ngelap apaan tuh? Perut. Lap-lapan tuh. Tapi kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Lap. Ini apa soal ini? Setelah maaf. Terus ngapain sih? Apakah kita mau bikin salah lagi? Jangan ya. Makanya Sabtu Wage itu punya keistimewaan. Dia orangnya mudah memaafkan. Belum. Nah ini untuk dapat mengetahui lebih lengkap ya tentang Sabtu Wage. Sabtu Wage nih kenapa tuh? Apa sih istimewanya? Nah ini jadi yang namanya Sabtu Wage itu memiliki watak seperti lakuning lintang. Apa itu lakuning lintang? Seperti jalannya bintang. Oh ya. Atau pribadinya bintang. Pribadinya bintang Emon. Bukan itu stand up komedi ya. Masih ada ya? Ada dong. Bintang ya. Bintang itu kalau dalam kosmologi Jawa. Ini kayak aku beneran nih. Ini emang beneran kan. Jadi gini. Ya gimana Ki? Iya, ini kan namanya aki. Iya, aki. Iya betul. Ini aki kan itu biasanya dipasang di motor. Iya kan? Gak suaramu yang motor. Emang kan suara aki motor. Aki ribut belajar jadi kiri. Iya. Gimana kiri?
jangan ditambah ika dong belakangnya. Kiri aja. Kiri. Iya. Kiri. Kiri Bud. Jangan tambah ika ya belakangnya. Kalau nggak tambah ika jadi iri dong. Tetap harus ada K-nya. Kiri belok kanan. Aduh ibu-ibu banget. Nah, gimana Ki? Laku Kuning Bintang. Lintang itu kalau saya punya kepanjangannya lintang. Lintang. Aduh, ya ampun. Aduh. Lintang ya. Udah deh. Iya. Aku mau serius nih. Iya, serius. Lintang. Ini Cikgu udah nunggu nih. Ya biarin aja suruh nunggu. Enggak sabar ya Cikgu. Enggak. Kalau kurang enggak sabar ya udah pulang aja. Udah di rumah dia. Ngapain kamu nyuruh pulang? Oh iya ya. Udah pulang ya? Ada di rumah. Udah di rumah ya? Udah standby aja. Udah standby aja. Apalagi malam Jumat ya. Masih jahit enggak sih? Enggak tahu kan ini masih lebaran. Oh, lebaran sebentar iya, lagi. Iya kan, lebaran gak jadi. Bajuku belum jadi. Waduh, kimono. Iya. Iya. Kan aki-aki. Iya, betul. Jadi pakainya kimono, betul kan? Iya. Pas deh, cocok. Pas, kacamatanya cuma sebelah kiri aja. Jadi nanti kamu pakai kacamatanya ini Jack Sparrow. Mudaan K ya? Mudaan kanan berarti? Mudaan kanan ya, Ki kan tua. Kenapa tuh Ki? Jadi Sabtu Wage ya? Bentar. Lihat catatan primbon dulu. Iya. Sabtu Wage. Sabtu Wage adalah Sabtu dan Wage. Betul, itu udah jelas banget ya. Iya. Jadi kayak bintang nih. Kayak lintang. Lintang itu dalam kosmologi Jawa itu bisa dikatakan sebagai, jadi lintang itu makhluk-makhluk penyendiri. Dia kayak jalan sendiri jauh kan. Introvert. Nah, apa? Introvert. Ya itu kan, ya kan suka menyendiri. Iya, makanya pribadinya itu selalu introvert. Terus, tapi ini apa tuh? Biasanya orang-orang introvert itu selalu dipandang sebelah mata. Oh, dipandang sama bajak laut. Iya, sebelah mata doang ya. Iya kan Jaja Miharja. Apaan tuh? Sebelah mata tuh Jaja Miharja. Jaja Miharja. Itu orang-orang yang suka ini Kang ngasih apa namanya jaminan kecelakaan di Jasa Raharja. Beda ya. Itu bukan Jaja Miharja ya. Oke. Jasa Raharja pasang iklan dong. Ya sini dong. Sini ya. Kan sama-sama. Sama-sama apa? Pelat merah. Iya ya. Iya, masa kan? sih nggak kompak? Aduh, kompak dong. Introvert nih. Introvert. Suka dipandang sama bajak laut. Iya. Karena sebelah mata doang. Betul. Suka terus, diceng-cengin lah ya. Ceng-cengin terus kemudian suka di ini apa sering dianggap rendah sama orang di sekitarnya. Itu. Tapi itu bukan berarti Anda yang punya hari lahir Sabtu Wage itu mesti kecil, berendah diri. Ya, ngerasa kecil, ngerasa nggak dianggap ada. Dikucilkan. Cuekin aja. Iya. Cuekin aja. Ya. Yang penting lakukan sesuatu yang sekiranya bisa memberikan manfaat gitu lah. Minimal untuk diri sendiri dulu deh. Gitu. Buat kitanya aja. Dan saking sering, tapi jangan lupa Anda mesti tahu bahwa karena sering diceng-cengin itu, diboncengin siapa? Ini abang-abang driver. Abang-abang driver. Iya. Gojek. Iya. Pak Nadim, apa kabar? Iya. Masih nggak sih? Enggak dong, kan udah lepas menjak itu. Lepas ya? Jadi menteri. Menteri. Pantesan mau bikin seragam baru. Gitu ya? Aduh. Udah nggak hijau lagi ya? Ya kan mau bikin seragam baru kan sudah, tapi nggak jadi. Infonya kan gitu. Ya, belum. Wacana, padahal itu di media Kompas loh. Yang itu wacana udah lama ya. Wacana itu. Terus kemudian tiba-tiba banyak yang protes. Tiba-tiba siapa yang bilang gitu? Gitu. Oh, langsung berdalih. Bukan sih. Apa tuh? Ya bikin berita baru. Oh iya ya, kayak ini ya. Menghilangkan berita yang lama ya. Iya. Itu nggak bisa di back tuh ya. Kasian banget ya. Gimana nih caranya? Ya udah kamu buka lagi gitu. Yang tadi di
Ada. Apanya? Yang tadi itu, yang di lah itu buka lagi tuh. Oke deh. Nah itu. Kenapa sih ini medianya? Itu ini nggak mau ditetap di situ. Nah, jadi gitu. Sering diomongin apa? Sering diceng-cengin. Sering diceng-cengin. Nah, tapi Mas bukan berarti nggak bisa berbuat apa-apa. Jauh dari itu, justru itu menjadi tantangan untuk melakukan sesuatu. Tapi jangan berharap untuk mendapatkan pujian. Jangan, kalau itu setelah adzan biasanya. Iyalah. Allahumma gitu ya. Iya kan setelah Salli ala. Oh iya. Biasanya ini bapak-bapak, simba itu. Seringnya gitu. Ada yang salawatannya model-model kayak gitu tuh. Pujian. Yang sekarang itu wah, udah beda lagi. Alamate anak. Ya kan? Soleh ono papat. Iya, oke. Emang bener sih anaknya Soleh ada 4 sih. Alamate ngendi? Sapuro. Soleh Sapuro. Iya ada. Soleh Kuripan anaknya 2. Aduh, berarti ikut KB. Iya. Keluarga berantakan. Keluarga berabe. Nah, itu. Jadi jangan berharap dapat pujian. Jangan berharap dapat pujian. Karena lebih seringnya dapat apa dia? Akan mendapatkan hadiah berupa kabar-kabar buruk tentang apapun yang kamu lakukan. Oh, jadi banyak orang yang gak seneng ya. Jadi pada sirik ya. Sekalipun kamu melakukan sesuatu yang baik, pasti kabar yang kamu dengar nantinya akan buruk. Dari orang lain. Tapi itu bukan berarti harus kita overthinking ya. Jangan. Tetap aja jalan lurus. Nah itu. Ono limo perkara nih. Itu tambah hati ya. Kalau jalan lurus itu nggak asik dong. Harus asik. ada belok-beloknya ya. Itu nge-flat aja. Ya pokoknya jalan aja, lakukan aja. Orang nggak tahu kok niat kamu apa. Orang nggak tahu kok yang sedang kamu lakukan itu sebenarnya akan bermanfaat besar. Ya itu. Entah itu buat dirimu sendiri, entah itu buat orang-orang yang selama ini ngeceng-ngecengin. Gitu. Jadi peduli amat lah, masa bodoh aja. Sebodoh teing ya. Tetap oke gas lah ya. Teing siapaan? Apaan? Teing siapa? Teing teh orang Sunda. Oh Sunda. Ya namanya Sunda Iing. Wiwitan. Panggilnya teh. Teing. Teing? Iya itu mah Sunda Teing ya. Sunda kelapa. Sunda lapa. Kenapa Sunda lapa? Ya kan kelapa. Oh iya Sunda supaya lapa. cepet aja. Sunda lapa. Sulap. Itu lebih cepat lagi ya. Pak. Ini cepat dan berasap itu yang barusan. Nah itu. Nah, kenapa tuh? Tapi itulah saking seringnya mendapatkan ini kenapa sih? Saking seringnya mendapatkan fitnah, mendapatkan cemoohan dari tetangga sebelah, orang-orang sekitar. Ini yang menarik itu adalah orang Sabtu Wage itu mungkin sudah saking seringnya ya. Saking nepaknya gitu ya. Akhirnya jadi ya udah biarin aja. Tapi dia udah kebal. Makanya dia tidak pendendam. Nggak diambil hati. Jadi lebih diambil ini dia jengkol. Nggak diambil hati malah diambil jengkol. Iya, ngambilnya jengkol. Dikira hati. Iya udah jengkol ya. Ini maksudnya nggak pendam. Orangnya gampangan aja lah ya. Maaf, gampang memaafkan lah ya. Dan ini tepat kan, bener kan apa yang aku omongin apa dari tuh? awal bahwa Sabtu Wage itu tergolong orang yang kekeh. Iya. Pendiriannya kekeh. Oh yes, bagus. Jadi dia ini nggak peduli dengan orang lain. Katakanlah apa kata orang itu nggak peduli. Nggak terlalu tapi yang dibikin pusing. Wah jalan aja. Kayak Cikgu nih kayaknya. Cikgu Sabtu Wage bener. Cikgu nggak tahu dia Sabtu Wage buat dia atau buat suaminya, saya nggak tahu nih. Oh gitu ya. Nah tapi kayaknya Cikgu Sabtu Wage deh. Sabtu Wage ya. Dari perawakannya kenceng. Apa pendiriannya kenceng ya. Suka nge-gym ya sih gue. Iya, lebih ke ngesetan deh bukan nge-gym ya. Senam ya. Besok ada senam. Ada ya? Dinkes.
Oh Jumat ya, senam kesehatan biasanya. Iya. Bukan senam kesetanan. Bukan ya? kalau itu senamnya bukan di pagi-pagi. Malam-malam tuh ya. Malam-malam. Kesetanan tuh. Malam Jumat lagi. Iya kan sama-sama berkeringat kan. Yes. Iya. Skatas. CS kental uplok-uplok. Ya, keluar-keluar. Itu ya. Sabtu Wage ya. Sabtu Wage. Nah, karena sikapnya dan perilakunya yang ini nggak pendendam gitu ya. Nggak pendendam. Maka dia ini apa ya istilahnya sabar. Oh, orangnya sabaran. Sabar banget. Cigu banget. Cigu sabar deh. Ya, berarti kan? ini bener Cigu kayaknya banget buat nih. Cigu nih pas. Cigu nih. banget nih. Terus tegar dalam menghadapi segala sesuatu. Iya bener Kang. Saya tuh punya teman yang Sabtu Wage itu waktu saya keplak kepalanya pakai gas melon dari belakang itu nggak langsung aku. Kenapa aku tegar gitu? Nggak balas Kang. Iya namanya tegar soalnya. Udah terburu pingsan soal ini. Sudah ya, kamu langsung ngomong gini. Sudah ya, yang tegar ya. Emang dia tegar. Iya. Terus tidak takut untuk dijatuhkan atau tidak. Tapi ini, ya itu sedikit dia punya teman. Ya karena banyak yang ngeceng-ngeceng tadi. Mungkin selektif deh. Ya. Ya lebih selektif. Dan biasanya orang yang memang diceng-cengin itu kan agak susah ya mendapatkan teman. Dan memang cenderung introvert akhirnya. Tapi jangan dijadikan introvertnya itu apa ya? Jadi kelemahan ya. Jadi kelemahan itu harus ditunjukkan sebagai kelebihan. Nah itu sebagai power kamu, jadi kekuatan kamu. Power slave. Yes, power metal. Power Rangers. bank. Power banknya yang syariah atau enggak tuh? Bank Syariah Islam. Iya BSI. Bangku tuh. Yang agak susah ngambilnya ya. Iya benar. Tapi masih dipertahankan. Masih dipertahankan. Kayak gitu. Apa tuh? Ngurus monetasi nggak bisa. Bisa nggak sih BSI? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa BSI, belum bisa. Itu dia. Kalau yang dulunya bisa BNI. Uangku hilang bang. Iya ya. Yang monetasi. Diikhlasin aja ya. Lumayan tuh. Berapa ya? Udah berapa juta? Ya nggak apa-apa lah kan bisa. BSI sih. BSI sih. Kenapa jadi ngelek-ngelek ini ya? Jelekin BSI. Nggak jelekin, ini kritik. Oh iya boleh kalau itu masukan lah ya buat mereka. Coba deh introspeksi. Sama ini juga nih mumpung kamu lagi ngasih masukan, saya juga pengen ngasih masukan juga ke Bang Pekalongan kapan dong bikin ATM. Iya, syukur-syukur bisa terkonek dengan monetasi gitu. Nah ya. itu bisa buat transfer Joe Biden misalkan gitu kan. Iya, siapa tahu kita mau transfer Musbihin yang lagi di Amerika nggak bisa di pulang. Kanada sekarang dia. Oh sekarang di Kanada. Pindah ke Kanada kemarin. Iya. Kemarin ngabarin WA Japri. Kang aku di Kanada. Kang aku di Kanada. Iya. Masih ada ya? Iya, aku kan masih ada. Dicari istrimu lo kemarin. Viral lo. Di Facebook ada. Dicari istrimu. Aku bilang gitu. Tak kirimin. Katanya istrinya Mas Bihin. Kok ada ya? Ternyata toko fiktif kita laku. Beneran ya. ada ya. Aduh saya pikir itu cuma hayalan kita aja ya. Ternyata beneran ada. Ini saking introvertnya, saking sering mendapatkan cemoohan. Sabtu Wage itu makanya dia karena tegar ya, karena kuat itu tadi dia cenderung menjadi makhluk yang mandiri sendiri, mandi sendiri. Iya. Iya kan bukan BSI lagi. Kalau itu bisa menetes. Kenapa sih jadi gitu lagi ya? Iya. Ya udah aku pakai rekening banknya istriku aja ya. Istri kamu mandiri ya? BRI. Oh BRI bisa ya? Bisa kalau menetes ya? Bisa. Pakai istriku aja deh. Aku pakai BCA. Tapi kan uangnya masuk ke istriku ya. Ya, nanti bikin akun sendiri aja Kang. Oh iya ya. Iya ngapain repot ya? Repot ya. Ya deh, besok aku buka rekening baru. Buka rekening ya. Istriku denger gak ya? Enggak deh. Bahaya nih. Kalaupun nggak denger juga nanti bisa diputar ulang kan ini. Enggak gitu. Langsung ditanyain. Itu rekening buat siapa? Oh itu buat bayar listrik. Rekening listrik. Kamu kan butuh ya. Itu kan kamu listrik. Butuh pencahayaan kan. Iya supaya glowing. Iya. Nah tapi ini. Apa Pak? Ini mereka makan padi. Sampai mana tadi? Ini ya. Ini. Sabar ya.
Saking mandirinya terus Mandiri, kemudian betul. jadi karena orang mandiri itu biasanya dia cenderung untuk pandai di dalam mengelola keuangan, memanage keuangan, hemat. Makanya dia itu hemat, pinter hemat, terus apa ya istilahnya, dan dari rasa dari sikap hematnya itu, ketika dia dibutuhin, gampang aja tuh. Mau bantu gitu. Oh iya. Cuman apa tuh? Biasanya kalau ada orang minta tolong, dia akan memperhatikan betul. Ini dia mati dulu ya. Orang beneran apa enggak? Karena dia cermat banget. Ya karena sering diserang, dibully dengan gitu cara ya, ini kan. ya. Nah itu dia akan cermat banget. Dia akan memperhatikan betul. Selektif bener kan? Ini enggak beneran nggak? Perlu nggak tolong nggak? Atau jangan-jangan gitu loh. Dia akan selalu seperti itu, berhati-hati dalam mawas diri. Dalam menentukan sikap. Meskipun dia itu nggak tegaan. Orangnya gampang tersentuh. Nggak tegaan. Nggak tegaan. Iya. Gampang banget nolong orang. Tapi jadi kalau misalkan dia waktu itu nggak bisa nolong, dia usahakan supaya bisa menolong dia dalam bentuk yang lain. Oh, jadi karena saking nggak enaknya ya, misalkan ada yang orang yang pinjam duit, kita nggak punya duit nih, kita tolong pakai jasa misalkan gitu ya. Atau misalkan, ya coba deh kamu kasih informasi doang, coba deh kamu ke pinjam sana gitu ya. Gitu. Oh gitu orangnya ya, Sabtu Wage gitu. Itu katanya orang yang lahir Sabtu Wage karena saking hematnya dia kaos kaki aja pakainya pakai ini ya, plastik hitam ya. Kok bisa? Kan biar hemat daripada beli kaos kaki mendingan pakai ini deh, plastik resek hitam gitu. Iya. Saking hematnya tuh. Saking hematnya ya. Itu pelit ya. Sabtu Wage kuadrat. Oh iya benar. Sabtu Wage kuadrat. Nah, kelemahannya adalah kenapa tuh? Saking dia ini gampang nolong dan orangnya baik kan, dia tuh suka melupakan apa yang pernah dia lakukan. Udah di ini aja deh ya. Karena itu tadi dia sudah terlalu banyak menerima cercaan gitu ya. Dan menerima luka-luka gitu kan. Udah saking banyaknya. Supaya luka-luka itu tidak bertambah parah, maka dia lupakan aja. Bahkan termasuk di dalamnya ketika dia berbuat baik atau menolong orang atau bahkan minjemin orang gampang pun aja. Dia lupa kadang-kala. Betul. Lupa nagih gitu. Iya. Itu tuh kalau tapi itu dibiarin aja ya udah biarin aja gitu. Betul. Itu kalau laki-laki berarti laki-laki yang penuh luka yang nggak laku-laku ya. Liku laki-laki yang penuh luka dan yang nggak laku-laku. Siapa tuh? Laku-laku.com. Balik lagi. Apa sih ini? Aduh, istimewa banget ya. Istimewa banget. Sabtu Wage Sabtu Wage masih Sabtu Wage ya. Nah ini. Kenapa tuh Sabtu Wage lagi? Sabtu Wage karena sering pelupa. Nah dari sisi emosi. Emosinya nih sekarang kita lihat beber emosinya. Dia ini Sabtu Wage ini biasanya agak cenderung tidak sabaran. Oh justru gitu? Iya. Ketidaksabaran itu terutama bukan nyangkut problem orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Ke kitanya sendiri nih. Ke dirinya sendiri. Kalau kepada orang lain sebenarnya bisa sabar aja. Bisa sabar aja karena dia sudah terlalu banyak mendapatkan input jelek nih dari lingkungan sekitar. Dan biasanya karena ketidaksabaran pada dirinya sendiri itu ini kecenderungannya adalah dia ini cenderung ya karena saking mandirinya dia ini cenderung untuk menjadi orang yang overpede ya, merasa saya bisa lah. Overconfidence. Biasanya gitu. Makanya pada saat hal-hal tertentu ketika katakanlah dia mendapatkan saran kritik, dia selalu akan menganggap bahwa ini sebenarnya cemooh atau kritik nih. Masukan buat kita atau bukan nih? Atau justru malah menghina kita nih? Itu. Iya. Karena itu sikap mawasnya dia sih sebenarnya. Jadi membantah dia itu kan memang suka membantah ya. Tapi bantahan itu bukan berarti untuk membuat dia itu asal bantah doang. Mau menolak aja enggak ya? Karena itu tadi ada luka-luka yang sudah terlalu
banyaknya ya dari dulu-dulu gitu ya. Itu Sabtu Wage tuh. Sabtu Wage. Nah kalau percintaannya gimana tuh untuk asmara gitu. Ntar dulu dong. Asmara. Asrama. Kemana lagi harus ku referensinya jadul-jadul ya. Di manakah ku Tet. Parameter Sadi. Salah. Novia kalau pakai. Oh iya, Novia kalau pakai. Kenapa Parameter Sadi? Kenapa Parameter Sadi? Jadi ingat Parameter Sadi sama Gunawan soalnya. Cantik ya Parameter. Masih cantik loh. Parameter masih cantik loh. Masih cantik iya benar. Iya ya, masih awet cantik ya. Aku ketemu pas kemarin sore mampir di Karawang itu sempat ketemu dengan sama ini Parameter Sadi. Gila. Pas aku ini Parameter Sadi ngapain? Jajan. Enggak, kita main di Sanggar. Bareng satu ini. Sanggar teater. Satu panggung bareng. Enggak, dia cuma datang aja. Oh sebagai nonton doang. Undangannya. Main gitu. Main di acara gitu. Ikut perform juga? Enggak. Dia nggak ikut perform? Yang perform aku. Dianya ngapain? Nontonin kamu main? Dia nggak main? Dia main ini kartu. Ngapain dia ke ini ke teater terus dia main kartu ngapain? Iya nonton doang. Ngapain bawa kartu? Ya karcis. Oh karcis ya. Kenapa nggak bilang tiket sih kan karcis itu bahasa kuno. Karcis. Aku lebih suka pakai istilah karcis. Karcis ya daripada tiket ya. Tiket itu nggak asik ya. Tiket itu emang. Itu lengket. Iya betul. Artinya kan. Iya. Tiket. Aduh. Sabtu Wage. Itu ya Cik Gu udah ya. Sih itu aja. Sabtu Wage Cik Gu ya. Ada yang mau ditanya lagi? Apa ya? Ini saya penasaran nih percintaannya gimana tuh. Tapi ini nih. Apa lagi? Soal Sabtu Wage. Sabtu Wage itu saking hemat, tidak mandiri, suka menolong. Dia itu cenderung untuk tidak suka di tempat yang ramai. Artinya ramai itu yang sifatnya hura-hura. Oh kayak lagunya Chrisye. Oh hip hip hura hura, ulala, aku jatuh cinta, ulala, sungguh sungguh suka, ulala. Aduh, itu Sabtu Wage ya Chrisye ya. Kalaupun datang ke tempat ramai itu biasanya yang sifatnya lebih ke religi. Misalkan Maulid, gitu pengajian. Tapi biasanya itu dia tidak ikut tenggelam dalam acaranya euforia. Kan di Maulid itu kadang-kadang kan muncul euforia ya. Ya. Dia tapi nggak di situ. Nggak di situ. Artinya kalaupun berada di tengah-tengah, dia cenderung ya udah nikmatin aja. Menikmati. Gitu nggak Cik Gu? Iya deh kayaknya. Oh itu ya Sabtu Wage. Sabtu Wage. Ku sendiri. Sabtu Wage ku sendiri. Tiada lagi yang lain. Soalnya udah pulang ya. Dia emang telat aja datangnya. Jadi ya sendirian dia Sabtu Wage. Sendirian. Salah sendiri telat kamu datangnya. Karena salahku dan sedih. Kan gitu ya suara dia Ghost Plus. Iya. Mudah-mudahan ini hanya mimpi. Emang gitu banget? Enggak tahu. Enggak dong. Hanya mimpi. Lebih ini lagi. Curut berok. Kan curut. Iya. Saking gedenya curut juga. Gede banget Pak. Iya curut. Berok. Itu satu lagi. Ada yang gabung Kang dari Pak Musin. Pak Musin. Apa Pak Musin. Halo Mas Osi dan Mas Ribut. Kalau minta maaf dengan berjabat tangan dan minta maaf cuma ucapan baik yang mana? Berjabat tangan atau ini ngarep nih Pak Musin. Pingin ini kan? Pingin kita datang ke rumahnya. belum kelakuan. Belum kelakuan ya. Ntar deh kita kelakuanin. Kita agendakan ya sih. Ya boleh deh. Jangan besok. Besok soalnya sama Jumatan. Iya, ini aja hari apa ya? Rabu kali. Rabu ya. Rabu bisa. Kayak kemarin aja ya. Kayak kemarin. Kemarin kan ada Rabu kan? Bisa kan kita keluar bareng. Enak tuh.
Aduh. Gitu, Rabu ya. Rabu aja kita ini silaturahmi ke tempatnya Pak Musin ya. Kita berjabat tangan. Ya kan. Sebenarnya berjabat tangan itu nggak harus nunggu momen Lebaran deh. Setiap ketemu bisa jabat tangan. Iya kan biasa kan. Cuman kan nggak ngucapin maaf. Iya. Gimana kabar gitu. Betul. Gitu. Tapi anehnya kalau misalkan minta maaf sekarang itu Kang ya, nggak berani ngungkap apa kesalahan kita. Udah tiba-tiba kita minta maaf aja ya. Betul. Nggak kita terus bilang kemarin saya ngambil rokok kamu, saya maaf ya gitu. Enggak, lebih kayak ya udah maaf ya gitu. Kosong-kosong ya. Bilangnya cuma kosong-kosong gitu. Enak aja kosong-kosong. Nggak boleh dong. Ini apa kita mulai dari nol ya. Kayak pom bensin doang. Kayak pom bensin. Aneh aja sih. Lihat VAR dulu dong, ada pelanggaran nggak kamu biar nanti kan bisa. Wasitnya juga perlu tuh diawasin ya. Jangan sampai kayak kemarin. Iya. Parah tuh. Parah nih. Tapi untungnya itu Kang dari FIFA. Wasit kok gitu sih? Iya, wasit kok nggak begitu wasit banget ya. Dari FIFA akhirnya membatalkan kemenangan Qatar atas Indonesia. Alhamdulillah. Kemarin udah nemuin langsung ke Pak Jokowi sama ke Pak Erick Thohir juga. Pak Erick. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemarin juga saya ketemu sama Erick tetanggaku. Nah ini apalagi tuh Indonesia versus Australia. Ini di mana ini laga Asian keduanya Cup, ya. Oke. Komang Teguh nih yang menciptakan golnya. Ini error nih, nggak apa-apa deh kita. Ini emang sering gini error. Oh gitu. Dan nggak bisa di closing. Ntar kita. Harus restart gitu restart ya. Dan dipaksa karena di sini nggak ada tombol restartnya ternyata. Adanya tombol restart deh kayaknya. Dan tombol Rista pun juga yang mencet gak boleh sembarangan orang ya. Cuman Mas Salim yang boleh. Rista, gimana kabar ya Mbak Rista ya? Kita kan termasuk orang ini ya, Rista Mania ya. Iya. Rista Mania. Rista Mania yo iman dong. Yo man. Ya men. Yo men. Kita kan Rista Mania. Ya Ben. Rista Mania gitu. Sama kita Dina Mania juga ya. Dina Mania bukan nama penyanyi ya? Dina Maria. Oh Dina Maria. Kalau fansnya Dina Maria kan berarti Dina Mania. Iya. Dina Mania. Mantap. Mantap mancingnya. Mancing mania. Ini agak ini nih. Error ya. Enggak. Nah, apa tuh? Soal weton Sabtu Wage ya. Dari sisi rezeki nih. Oh, kita lihat dari ini sisi rezeki dari dulu. Sisi rezeki ini. Nah, Sabtu Wage ini kalau dihitung-hitung neptunya kan 13. Jadi itu tergolong besar karena lebih dari 10. Iya kan? Iya. Nah, lebih dari 10. Jadi Sabtu Wage ini bisa dibilang karena angkanya besar, itu punya peruntungan tunggak semi. Semi ya? Semi kan? Tunggak semi. Semi. Semi Simorangkir. Semi Simorangkir itu mantannya Simorangkir. Krispati. Itu. Krispati karena Simorangkir ya. Iya. Nah, jadi karena artinya apa sih? Apa tuh? Artinya itu mudah mendapatkan keberuntungan. Ya karena tunggak semi itu tadi konsep tunggak semi dalam kosmologi Jawa ya atau mitologi Jawa juga ya. Itu dalam akar keluarga itu juga digunakan. Jadi misalkan gini. Saya punya nama sebutan. Nah, misal ini. Julukan. Bau Rekso itu nama tunggak seminya. Bukan nama aslinya. Nama tunggak semi nama dari ayahnya. Ayahnya kan Ki Gede siapa? Ageng. Ki Ageng Cempalo. Ki Ageng Cempalo itu punya nama julukan juga, berjuluk juga dengan sebagai Ki Bau Rekso Sepuh. Sepuh. Nama berarti diajarin ya. Itu nama bapaknya Ki Bau Rekso itu. Kemudian tunggak semi ke anaknya. Nah, nunggak semi kan berarti kan nggak ada upaya, nggak ada capek-capek untuk bisa mendapatkan gelar itu kan. Otomatis aja bisa dapat. Itu maksudnya. Artinya warisan. Konsep ini yang kemudian dalam urusan percuanan itu mudah mendapatkan keberuntungan. Berarti beruntung yang lahir di Sabtu Wage ya. Orangnya lucky man banget ya. Lucky man. Manusia gitu. yang laki-laki. Yang beruntung. Iya. Yang laki kan beruntung Lucky ya. man. Lucky man ya. Nah, selain itu mereka juga yang namanya rezeki kan nggak harus melulu soal uang kan. Betul. Kita masih bernafas aja rezeki sih. Rezeki banget, ya kan? Bisa buang air
besar secara sembarangan aja kan. Sembarangan ya enggak lah. Maksudnya ini di sembarang waktu, maksudnya kapanpun kita bisa. Nah, itu juga rezeki. Nah, termasuk di dalamnya dalam hal mendapatkan pekerjaan. Oh, iya. Jadi nggak salah kalau Cigu ini banyak sekali sampingannya. Side jobnya. Kan kemarin kan sempat ngomong dibahas, kan. Ya. Kalau aku ini orang yang banyak pekerjaan tapi nggak rampung semua, nggak sempurna semua katakan. Itu bukan karena ya mungkin satu karena mungkin salah manajemen. Bisa jadi karena itu. Tetapi itu bisa jadi karena memang secara ini nasibnya. Itu beruntung banget. Iya karena di Sabtu Wage itu tadi ya. Jadi lebih banyak pekerjaan, lebih banyak rezeki yang datang. Bagus itu. Nah, itu disyukuri aja. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana kemudian istilahnya itu bisa memanage saja. Tinggal ini aja ya memanage-nya ya. Betul. Nah, ini yang mana sih? Yang nomor 3. Nah, gitu. Nah, kan bener kan? Nah, kemudian soal lain-lainnya apa sih? Apa tuh? Nah, ini kalau neptu ayat atau kakak pertamanya itu lebih kecil ya dari neptu kita yang lahir di Sabtu Wage, maka ini akan memberi keberkahan buat keluarga. Ada. Karena kan angkanya besar. 13. Makanya konsepnya kan kalau angkanya lebih besar, yang paling besar itulah yang akan membagi. Gak jadi, kayak tulang punggung lah ya kalau istilahnya dalam keluarga itu ya. Konsepnya gitu. Termasuk Cigu mungkin ini jadi tulang belulangnya keluarga nih. Tulang belulang. Cuman kenapa tuh? Jika neptu ayah atau kakak pertamanya itu lebih dari 13, maka dia ini akan menjadi sandungan. Oh, justru gitu? Iya. Bagi keluarga. Dia akan menjadi sandungan. Ya karena ya itu tadi sering banyak mendapatkan cemooh kan. Nah itu dia. Itu akan menjadi beban buat keluarga. Tapi kalau dia angkanya lebih besar nih, yang paling besar lah ya, paling enggak di keluarga itu dia akan karena otomatis kan dia anak pertama nih, misalnya. Sulung. Karena sebagai anak pertama, maka dia kan punya tanggung jawab besar. Lebih gede lagi ya, betul. Dia akan effortnya luar biasa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Gitu. Harus kerja keras lah ya. Iya, banting tulang dan peras keringat. Betul, udah kayak ini ya pekerja di pabrik. Pekerja di ini Kang, apa namanya? Tukang sablon. Bukan, banting tulang itu di ini kayak apa namanya rumah pemotongan hewan. Blandong. Iya kan, banting tulang dan peras keringat. Nah itu. Iya. Terus orang Sabtu Wage ini akan mencapai puncak kejayaannya. Di usia 24 tahun. Udah lewat sih kalau Cigu. Kemarin baru ulang tahun nih. Baru akan perlahan akan menurun dan akan membaik kembali di usia 48. Jadi dua kelipatannya. 48? Berarti 10 tahun lagi Cigu. 10 tahun. Kayak ini aja lagunya Grisha. 10 tahun lagi gitu ya. Bukan gitu. Engkau masih anak SMA. Nah, SMA udah lewat kan. Udah umur 38 mau bukan SMA. Udah seumuran sama kepala sekolah itu. 10 tahun apa 5 tahun lagi sih? 1 tahun lagi. 1 atau 2 tahun lagi. Bisa bukan kan 5 tahun. 10 tahun itu 1 dekade. 10 tahun masih SD baru 10 tahun lagi boleh. Kan SD kan paling mentok kan 12 tahun lah ya. 10 tahun lagi kan udah matang tuh. Iya, tinggal dijual ya kalau udah matang. Enggak. Nah, apa pekerjaan yang cocok? Apa tuh buat Sabtu Wage? Di air ya? Bukan. Cocoknya? Enggak. Di mana aja cocok sih. Ini sengaja kamu dikecilin ya Kang, biar saya nggak bisa baca ya. Ntar aku besarin. Ini dari awal. Itu bisa. Mana? Itu. Semua bidang apa aja bisa. Bidang datar misalkan bidang datar. Bidang datar itu segitiga. Bidang segi 4.
Di bidang datar kan? Iya. Nah, segi 4 segitiga lingkaran. Terus trapesium. Terus diagonal. Kok diagonal? Diagonal itu garis tengah. Masih ingat aku. Oh iya betul. Iya. Diafragma. Kalau diafragma apa? Diafragma itu antara paru-paru dan ini. Kalau diantemi? Diantemi teman-teman. Sakit ya kalau diantemi ya. Aduh, sakit dan sakit hati tuh. Karena ngantemnya pas di ulu hati kan. Gitu ya. Nah, mereka ini akan sangat betah kalau kerja di mereka lebih senang bekerja daripada jadi wirausaha. Ikut orang. Tapi bukan ikut orang yang swasta ya. Lembaga yang katakanlah pemerintahan. Yang jelas-jelas kokoh gitu loh. Iya. Secara penghasilan bisa lah ya. Kecenderungannya mereka ini lebih cocok di tenaga administratif. Iya. Ya karena introvert tadi kan dia lebih cermat ya, lebih punya ruang waktu untuk mengurusi administrasinya. Jadi pas kalau kerjanya di situ. Jauh lebih telaten. Iya cocok lah kalau misalkan bekerja di bidang itu ya. Itu. Terus dia ini karena kecenderungan punya ketegasan ya. Tadi kan berani membantah dan lain sebagainya. Jadi itu, apa cocoknya tuh? Cocok juga kalau misalkan dia itu di satpam kan ya. Security. Bisa misalkan ya kan. Buat tegas bukain pintu ya kan. Oke, itu sih. Bisa itu kalau kerjaan. Kalau jodoh sekarang. Jodoh. Tak usah diatur-atur. Sekarang ganti Manis Manja Group nih ya, udah gak suaranya lagi ya. Iya, itu dangdutnya udah berbeda tuh kalau Manis Manja Group. Iya. Karena kalau Ayu Soraya itu cengkoknya khas banget. Dangdut banget. Kental banget. Kalau yang penyanyi di era adik tingkatnya itu Ikke Nurjana. Ikke Nurjana itu juga dangdut juga. Dangdut. Kalau di Manis Manja Group itu siapa lagi sih? Ine Cynthia enggak, meskipun cengkoknya masih kelihatan tapi cengkoknya udah lebih landai. Iya. Murni Chania enggak. Yulia Citra enggak juga. Kitty Nurbaiti. Nah itu yang agak lumayan. Iya. Kitty Nurbaiti itu adiknya ini Kang penyanyi siapa namanya dangdut yang cowok. Aduh saya lupa. Ada kakaknya juga sama, bukan kakaknya juga penyanyi dangdut. Kalau penyanyi dangdut yang bareng Rhoma Irama itu Umami itu. Riza Umami. Aku suka banget tuh, suaranya khas banget. Enak ya. Enak banget didengar pakai headset itu. Halus. Riza Umami halus. Daripada Nur Halimah ya. Nur Halimah, apalagi Nur Hayati Sinaga kan. Nur Hayati Sinaga, Ibu bisa nyanyi dangdut gak ya? Enggak deh, dia kayaknya lagu-lagu daerah bisa kali ya. Butet Sinaga tulo batulo Sinaga. Oh iya ya. Aduh. Itu. Apa nih? Jodoh. Aduh. Ya jodohnya itu. Cocoknya apa nih kalau misalkan Sabtu Wage itu? Cocok nih. Oh itu kecocok. Kecocok beling ya. Susupan itu temannya Nobita. Susup. Dia Susuka. Susup itu tetangga. Iya kan. Oh iya Ustadz. Ustadz Susup. Ada. Nah biasanya lebih cocoknya itu yang lahirnya di Senen Pon bukan. Selasa Kliwon. Aku Selasa Kliwon itu. Asli Selasa Kliwon aku. Berarti cocoknya Sabtu Wage ya. Karena itu berdasarkan hitungan Neptunya ya. Hitung-hitungan angkanya tadi ya. Jumat Legi, Rabu Wage, Rabu Pahing, Sabtu Pon ataupun Kamis Kliwon. Kamis Kliwon anakku itu Kamis Kliwon. Kamis Pagi ding anakku. Gitu. Itu ya. Sabtu apa tadi? Wage. Sabtu Wage. Ada yang Age sih? Enggak. Sabtu Wage. Badibio kan tadi udah kita sampein. Sabtu Wage kalau itu lahirnya tanggal 3 November jadi Sawetinov namanya itu. Sabtu Wage 3 November. Sawetinov. Bagus tuh. Bagus ya. Kayak ini ya nama-nama Latin. Bukan. Rusia.
Iya, ada nov-novnya ya. Betul, Sawe Tinov. Sabtu Wage 3 November. Kalau Senin Legi Seli. Senin Legi. Senin Legi. Sele. Senin Legi kan. Senin Legi. April. Seleap. Senin Legi tanggal 8 April. Selepanan. Kok jadi selepanan ya? Selepanan April. Iya, selepanan. Iya. Senin Misalkan Legi. Rabu Wage. Bulan Juli. Oh, Rageni. Oh, enggak gitu dong. Apa tuh? Rabu Wage. Rawani. Rawali. Rawajul ya. Rawajul. Bagus tuh kayak India. Oh iya, Rawajul ya. Rawajul. Iya. Rawali. Nah, Rawali. Rabu. Iya pas Rawali jadi Rawali. Rawali ya kan. Rawali Ranapi, Rakapi. Ranas nolong kowe. Wis kecorek kabeh. Aduh, Rawali Ranapi, Rakapi. Aduh, Rakapi kan radinya kita ya. Kalau misalkan apa tuh? Hari apa? Hari ini Jumat Pon. Jumpon. Jumpon. Pon susah ya disingkat ya. Jumpon. Iya. Jumpon tanggal 11. Jumpon Sebel. Jumpon las. Las itu banyak. Oh, las banyak ya. Las mini. Las mini. Itu saya tahu las mini itu lahirnya di tanggal-tanggal terakhir. Selasa. Las hari itu terakhir bulan mini. Bulan yang kecil ya. Januari. Gemini. Apa sih Gemini apa sih? Bulannya apa sih? Gemini apa? Saya nggak tahu lagi, nggak hafal soal perbintangannya. Gemini kapan? Gemini itu kok gini sih? Gemini itu lahir di Mei 21 Mei sampai Juni. 21 Mei sampai Juni tanggal muda. Ya. Oh, Juni tanggal muda ya. Gemini itu 21 Mei, hitungannya berapa hari sih? Gemini itu 1 bulan kan? Iya. Gemini itu April. 1 Mei sampai 20 Juni. Ya betul, jadi 1 bulan. 21 Mei sampai 20 Juni itu Gemini. Oh, jadi berarti lahirnya pada tanggal 20 Juni. 20 Juni kan terakhir. Terakhir. Iya kan? Last mini. Namanya Juni. Hari terakhir di bulan Juni pada Gemini. Berarti tanggal 20 Juni. Ya itu pas bayar listrik tuh. Tanggal 20. Jangan sampai telat ya. Jangan sampai telat kena nanti denda. putus. Iya. Sekarang masih ada denda? Enggak, lebih ke ini dulu, dikasih pemberitahuan, peringatan dulu. Sama kan kayak misalkan. Tapi sekarang kan pakai. Ya ada yang masih pakai itu, prabayar ya. Pasca bayar kali ini pasca bayar. Oke guys, kalau itu mah gini. Enggak, bukan ya? Pasca bayar ada yang masih pasca bayar masih ada. Itu yang tanggal 20 Juni. Itu saya pas pertama kali pindah ke rumah itu kan saya nggak tahu nih rekening listriknya. Kan pakai pasca ya. Saya nggak tahu nomor rekening berapa. Kata bapak jangan dibayar dulu biar nanti dikasih surat peringatan. Nah baru di surat peringatan itu ada nomor rekening kamu. Oke deh. Gitu. Saya kasih itu. Saya nggak bayar. Dicantumkan juga di situ berapa gitu ya. Dan terus kan kemudian dikirimin surat tuh ke rumah itu. Dan baru deh saya tahu nomor rekeningnya ini. Nah itu saya baru bayar. Nah itu caranya gitu. Kalau misalkan kamu nggak tahu rekening listrik kamu berapa, jangan dibayar. Yang pasca bayar ya. Cuman kalau yang prabayar pakai pulsa, pakai token nggak bisa. Lo nggak bayar listrik ya udah nggak nyala. Kan pakainya pulsa. Ini apa ada tuh? komen Siapa nih. tuh? Kang Man. Halo Kang Man. Menanggapi judul kita nih. Ya mesti mosok ora pak ngoceh maneh. Iya harus dong. Orang nyambut gawe maneh. Ora pak gawe kegiatan maneh. Ya enggak dong. Ya harus. Konsepnya beda nih. Bikin salah secara sengaja ya. Ini kan iya. Ini kan haruskah salah lagi? Maksudnya kan bikin salah. Bukan kemudian beda nih pemaknaannya nih. Oke. Thank you deh buat Kang Man ya. Kang Man. Itu laki-laki biasanya Kang. Iya. Namanya aja Kang. Iya dan Man. Man itu kan jelas. Kalau human nah itu. Human itu iya. Apa tuh?
ini apa namanya Yutriman kan. Biasanya Ngatiman. Apa namanya itu diambil dari nama suaminya biasanya gitu. Kalau ibu-ibu ya. Yuman itu Yutriman. Kasihan tuh ya istriku. Kenapa sih? Ibu ribut. Iya. Tapi sekarang udah pakai nama dia sih. Udah tahu sendiri ya. Justru aman. Kalau di tempatku malah ini Kang, mereka nggak tahu namaku. Lebih ke karena apa ya? Suaminya ibu ini gitu malah justru gitu. Kalau di tempatku gitu. Oh gitu. Lebih terkenalan istriku soalnya. Hebat dong istrimu terkenal. Lebih karena ini Kang, apa namanya? Satu kampung. Ya maksudnya gini, bukan satu kampung. Kan lebih apa ya, bersosial karena sering ketemu ya. Tapi nikah satu kampung itu nggak boleh loh. Nggak boleh. Nikah satu kampung, satu kantor, satu sekolah. Orang ziarah di kubur aja nggak boleh? Oh, nggak boleh. Emang nggak boleh. Orang ziarah di kubur itu gimana sih, nggak boleh dong. Ya. Terus ini apa tuh? Nyuruh orang sholat. Nyuruh orang sholat nggak boleh juga. Nyuruh orang sholat itu nggak boleh. Aduh. Harusnya selesai dulu baru disuruh. Bahkan tadi itu ada orang mati di tempatku ya. Dilempati kucing urip. Iyalah kucingnya hidup. Iya, dilempati kucing urip. Iya. Ya. Sing digawa wong mati. Lilin ya. Aduh, tebakan-tebakan jadul nih. Biasanya kalau sekarang nggak paham, nggak ngerti. Tebakan-tebakan jadul itu keluar ketika siaran, itu ketika kita lagi kehabisan bahan. Lagi kehabisan bahan, itu muncul lagi. Aduh. Tapi kayaknya itu kalau misalkan di apa ya, boomingin lagi bisa tuh. Rame sebenarnya. Iya kan? Bisa gampang ketawa juga mereka. Dan anak-anak zaman now itu ketika mereka awal mula sih dia apaan sih ya gitu. Tapi lama kelamaan mereka juga ketawa juga kok. Kadang-kadang mereka kulaan juga. Diterapkan juga ke teman-temannya. Oh iya. Iya, tapi memang mereka nggak mau mengakui aja. Ya begitulah. Munafik. Iya bukan munafik sih. Mereka itu kan biasa gengsi dan. Oh gengsi. Ngerasa bahwa aku kan anak zaman now. Nggak butuh lah yang namanya itu gitu ya. Sok-sokan lah orangnya gitu tuh. Nggak usah sok munafik lah ya. Terima-terima aja kalau misalkan kamu gitu suka jok-jok kita itu ya udah. Kita juga ikhlas ngasihnya. Ya kan. Ntar habis jok-jok bapak kita kasih ini nyanyian-nyanyian yang zaman dulu trending. Ada tuh. Itu tuh di LMI aja lagu-lagu trending di zamannya. Ada kan zaman dulu tuh ada yang kalau kamu masih ingat Kang. Apa? Saya ini orang miskin Om Maria mau minta apa? Ada tuh mainan-main gitu. Kamu pernah main nggak? Kita mainnya kelompok gitu ya. Saya orang miskin, saya orang miskin. Iya gitu. Gitu kan? Iya. Terus kemudian aku mau minta anak. Iya gitu betul, kan? nanti terus kemudian dipindah. Nah gitu. Kalau misalkan dia sendirian, baru dia yang miskin. Itu ada. Tapi itu sebenarnya ngajarin hal yang bagus loh. Apa tuh? Ternyata ketika yang kaya itu wajib hukumnya berbagi. Harus ingat sama saudara-saudara kita yang kekurangan gitu ya. Jadi supaya kekayaan itu tidak menjadi hak milik pribadi, tetapi kekayaan itu ada hak orang lain juga di situ. Dan ini kekayaan itu harus didistribusikan gitu kan. Jangan sampai kayak 271 itu. Dia mah nggak pernah main soal itu sih ya. Saya orang miskin. Dia nggak pernah main kayak dia gitu. miskin hati kali ya. Iya kayaknya betul sih. Emang udah nggak punya hati aja deh. Lebih ke T-nya aja sih. Iya. A-nya hilang. A-nya sama I-nya hilang. Ai loh. Iya. Aduh 271 T. Orang nggak bisa ya sebegitu teganya ya. Sungguh teganya. Tega deh lo nggak ngangkat-ngangkat bisa tuh. Iya ya, Maggie Jet. Iya ya, kasihan banget tuh ya. Udah sakit gigi kan. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa gitu ya. Rela aku relaksa. Iya betul. Nah, itu ada lagunya si ini juga Raja kan. Cinderella, rela aku rela. Nyambung aja sih. Cinderella. Aduh, sepatu kaca ya. Sepatu kaca. Cinderella pun tiba dengan kereta itu kencana. Nyanyi bikin capek loh. Kenapa sih? Tiba. Oh iya jatuh ya. Iya jatuh. Yang kasihan Cinderella aja tuh. Cinderella jatuh-jatuh tiba ya.
Terus kan apa sih lanjutnya? Dengan kereta kencana. Kan jatuh dari kereta kan kasihan. Oh iya kasihan ya. Apa sih? Sepatu kaca hias si jendela. Kok jadi ini? Kayak burung kakak tua. Dengan kereta kencana, sepatu kaca hinggap di jendela. Itu ya? Bukan sih kayaknya bukan deh. Burung kakak tua tuh. Burung kakak tua. Kenapa kakak selalu tua ya? Iya kan banyak kakak karena kalau muda mah anak adik. Pertama ya. Kalau adik itu muda. Adik muda bungsu, biasanya gitu tuh udah 2 anak aja udah cukup tuh. Kamu nggak mau nambah? Belum. Belum dikasih. Tapi ada rencana nggak? Belum. Nggak tahu nih belum kayaknya. Kalau istriku kayaknya udah tutup aja ya. Udah pernah ngomong sih istrimu waktu itu. Wah bakal nambah. Enggak dong, udah tutup pabriknya gitu. Iya karena ini dia takut kalau misalkan capek ngurus anak terus akunya pergi-pergi gitu kan. Aku kan dengan kesibukan yang luar jarang biasa di rumah ya. Suka pergi-pergi. Iya kan merah ya soalnya ya. Kalau aku mah ini sih lebih ke apa ya? Kerjaan hilang nitip apa itu jadinya ya? Teman. Bukan jadi kin kalau kerjaan hilang nitip teman jadi kin dong. Saya lagi cari-cari ini nih ya akronimnya nih. Apa itu? Kerjaan hilang KI. nitip Gula. King. Ya itu. Aduh. Jadi emang jarang di rumah sih. Orang-orang seperti kita itu jarang di rumah. Iya. Ya karena kan sibuk ya. Ya namanya aja banting tulang ya. Peras keringat. Iya makanya nggak pernah di rumah. Iya. Kalau kasihan dong kalau kita banting tulang di rumah. Ya kasihan orang rumah. Iya istri paling ya. Pasti nggak tega gitu. Iya, jangan dong jangan dibanting gitu. Udah dicegah-cegah biasanya. Jangan sampai nangis-nangis itu kan. Depro gitu. Dramatis. Padahal orang gila. Siapa? Kamu. Kamu itu orang gila. Bagus mau minta apa? Alhamdulillah. Masih diparingi gila. Gila itu dibutuhkan lah ya. Dibutuhkan. Karena kalau nggak ada orang gila nggak ada orang waras. Betul. Karena kan sebagai penyeimbang. Iya kan. Jadi kita patut bersyukur ya bahwa adanya orang gila. Kadangkala kita jadi belajar dari orang gila. Apa contoh misalkan kalau belajar dari orang gila itu? Belajar dari orang gila. Sebenarnya yang gila itu yang waras itu yang mana sih? Yang kita apa yang dia? Yang kita apa yang dia? Sementara kita yang akunya waras nih. Yang akunya waras nih. Ada makanan nih. Dibuang ke tempat sampah. Kita sudah aja itu ngomong berarti itu sampah. Iya. Ya kan? Kita nggak mau. Tapi orang gila pinter milih makanan di tong sampah. Oh bisa. Dan mereka aman-aman aja. Aman-aman aja. Yang mereka makan itu ya makanan yang masih aman. Yang masih bisa dikonsumsi. Nah artinya dia bisa melihat mutiara yang tersembunyi. Sementara kita mau buang-buang aja. Bukan buang-buang. Ada mutiara di depan mata. Belum tentu kita mau melihat itu sebagai mutiara. Kita selalu menganggap segala sesuatunya rendah. Ketika katakanlah dia hidup di lingkungan yang jauh lebih dianggap lebih rendah ya, kita akan mengatakan, "You sama aja dengan mereka." Padahal di situ mutiara sebetulnya. Siapa tahu dia di sana sebenarnya tidak dalam rangka mengikuti apa yang mereka orang lain lakukan. Bisa jadi dia sedang melakukan suatu misi misalkan nih. Misalkan juga. Misalnya nih, kamu kan Ustadz nih misalnya nih. Masya Allah. Terus kemudian kamu bergaul dengan orang-orang yang suka mabuk. Nah, ini di rumah orang tua. Iya. Nah, terus kemudian orang akan menganggapmu, Ustadz kok gitu. Ustadz kok gitu sih. Ustadz Langek tuh, biasanya gitu tuh. Pasti nggak ada STNK-nya. Surat tanda kiai. Iya betul. Ya kan? Nah, terus kemudian padahal yang kamu lakukan justru kamu itu sebenarnya sedang mencoba mengangkat satu persatu dari mereka. Kan nggak bisa mereka berbenah sendiri. Ya kita kan? Membantu. Orang mabuk itu perlu dibantu untuk membenahi dirinya. Ya kan? Kita aja kalau mabuk darat, mabuk perjalanan, nggak bisa kok jalan sendiri.
iya kan? Harus dipandu wisata, dulu gitu kan. Iya kan? Ke TWL dong. Iya, PPK ya. Iya, kunjungi TWL ya, sekali lagi TWL, Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan. Brand Ambassador. Yes, di situ ada Pak Retno Purnomo. Ya. Besok gratis ya. Iya, boleh. Kamu mau kalau misalkan gratisin? Mau ke sana? Ya, gratis masuk sampai makannya gratis. Oh, kalau itu saya mau. Sampai pokoknya saya mau yang paling enak. Oh, sambil ini dong megang kumis. Iklan jadul banget. Iya. Saya mau minta Mieke Wijaya tuh. Mieke Wijaya sama yang cowoknya siapa sih? Namanya berkumis. Aku nggak begitu kenal. Tapi dia kumis-kumisan. Kayaknya ini ya aktor baru waktu itu ya. Iya waktu itu kan sekarang udah enggak. Udah nggak nongol juga sih kayaknya. Iya emang udah nggak ada juga produknya kali ya. Terus itu padahal kamu sedang mencoba mengangkat orang-orang ini yang di sana ya untuk menolong itu ya. Tapi kita selalu menganggap bahwa wah sama aja lu sama mereka. Sampah lu gitu ya. Ya pendekatan orang kan beda-beda ya. Katakanlah misalkan kita mendekati mereka dan diterima supaya diterima oleh mereka, apa sih yang paling mungkin bisa kita lakukan? Ya minimal kita bukan menjadi mengikuti mereka, tapi paling tidak tahu mereka, ya kan? Terus kemudian berusaha untuk memahami kehidupan mereka, sehingga kadangkala tampilan kita pun agak dimirip-miripkan. Harus disesuaikan. Biar gitu lebih kan? mudah diterima sama mereka. Iya. Kalau kita masih pakai pakaian yang beda, misalkan iya pastilah mereka tidak akan terima. Betul kan terasa. Ini bukan ini. Saya lagi bersanad iklan itu. Saya mau minta yang paling enak gitu. Itu. Terus langsung ininya piringnya pada bergetar. Gitu. Itu apa ya yang bergetar bukan piringnya. Itu kan jadi emang harus seperti itu ya, harus bisa mudah membaur rekso. Baur. Itu sahur ya. Sahur. Udah selesai dong kalau sahur ya. Sahurnya. Ya kayak acara kita juga malam ini udah selesai nih bentar lagi nih. Oh iya ya. Sudah 54 aja. Nyanyi yuk. Yang mana? Nyanyi. Kamu pengen nyanyi apa? Coba. Saya pengen dengerin kamu nyanyi. Apa? Pinginnya apa kamu? Aku penuhin permintaan kamu. Satu permintaan. Om Jin. Saya bukan Om Jin, Tante. Aduh. Ini kenapa nggak bisa dibuka? Ini masih proses. Kamu sabar aja. Semuanya itu ada waktunya. Sini ternyata prosesnya lama ya? Lama. Udah kayak di situ. Zamannya sudah Pentium berapa ini? Ini masih pakai Windows 98 ini kita. Apa nyanyinya apa kamu? Kaisar. Bukan, Kau tercipta untukku. Kau tercipta bukan untukku. Elpa Mas. Kamu enggak? Bibi Romeo. Apa? Jangan Dialova. Aku ingin menjadi setan. Oh bukan. Malaysia. Jauh. Jauh ya. Ini Malaysia yang apa kan? Ini. Suatu hari nanti Datuk Maringgi mati ditembak Samsul Bari. Ya itu. Bagus tuh lagunya tuh. Kemarin kamu nyanyi itu kan? Bukan. Semi Sumurangkir. Ini aja. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Semi Sumurangkir yang itu. Bukan kayaknya bukan lagunya. Iya bukan. sama. Mungkin hanya Tuhan. Coba digeser-geser kayaknya. Tapi itu suaranya ini ya. Kamu mau yang Semi Sumurangkir apa sih? Yang si Ruth? Ruth aja deh, Ruth. Yang Ruth. Nadanya perempuan tapi. Oh ada yang versi 2 ya? Versi 2 mana? Ini aja. Kita bikin romantis. Aku nggak hafal, belum sinau. Ya udah si Murangkir aja. Apa festival balon aja deh? Festival balon. Kalau ini apa kamu mau cari apa? Mil. Mil. Ya udah keluarnya Semi Murangkir. Oke deh, ini aja. Tapi itu musiknya beda. Musiknya beda sama? Enggak, ini dia pakai ini kayaknya MIDI. MIDI. Satu kaleng sehari. Ini iklan apa sih? Nggak tahu, nggak muncul. Internet. Lama banget sih. Itu udah. Ampun deh. Tapi dimatiin dulu dong itunya, backsoundnya. Oke deh. Bentar ini bukan? Oke. Waduh, ini naik nih. Iya. Mau pakai live apa?
curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya tiada lagi yang ku harap, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Aduh ini. Apanya? Keren. Aku suka. Aku suka. Kok mati? Aku suka. Iya, suka. Suka kamu. Sudah jam 12 nih. Udah jam 12 kita pamit aja ya. Pamitan aja ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak nih. Mau nemenin kita. Meskipun kita sebenarnya yang jadi teman kamu sih. Betul sih ya. Teman kesepian kamu. Teman kesepian karena kamu sendirian. Terutama yang Sabtu Wage. Terasa sepi banget malam hari ini. Introvert. Yes. Makanya kita hadir berdua untuk menemani kamu yang ngerasa sepi, biar nggak lagi kesepian lagi ya. Jangan sampai ya ngerasa kesepian. Karena kesepian itu hanyalah milik seekor kata. Kok bisa sih kata kesepian? Makanya dia tuh untuk mengusir kesepian. Oh, iya betul. Iya, iseng aja dia ya. Iya, ada aja ya. Oke deh, thank you. Yes, thank you. Makasih. Terima kasih. Assalamuallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.